idealismemu. Dari sini aku mulai mencari jalan. Dari sini aku bertemu teman-teman yang tak hanya bisa diajak senang, tapi bersama dalam jutaan kebaikan. Jangan buang waktu percuma, ingat usia ini terlalu berharga. Saatnya kita berubah, banyak-banyak berbenah. Tapi kemana harus ku melangkah? Dari sini aku mulai mencari jalan. Dari sini aku bertemu teman-teman yang tak hanya bisa diajak senang, tapi bersama dalam jutaan kebaikan. Lihat jutaan kebaikan menanti. Kita mulai dari sini. Cerita tentang masa depan, kan ku tulis sejarah yang akan terulang. Dahulu kita pernah taklukkan dunia, asal bersamamu ku yakin pasti menang. Keraguan terlintas di dalam pikiran. Akankah penantian menjawab harapan? Kesepian melanda dalam keramaian, namun bersamamu ku yakin pasti menang. Berjuang menjemput mimpi, meskipun pahit ku jalani, tak henti. Bersama merajut asa, tugas yang mulia. Esok hari kan cerah, karena kita takkan menyerah. Berlari melawan arah arus kencang dunia. Bila kau terus bertahan, yakinlah datangnya kemenangan.
Meskipun pahit ku jalani, tak henti bersama merajut asa, tugas yang mulia. Esok hari kan cerah, karena kita takkan menyerah. Berlari melawan arah, arus kencang dunia. Bila kau terus bertahan, kita akan menang. Bersama merajut asa, tugas yang mulia. Esok hari kan cerah, karena kita takkan menyerah. Berlari melawan arah, arus kencang dunia. Bila kau terus bertahan, yakinlah datangnya kemenangan. Yakinlah datangnya kemenangan. Yakinlah datangnya kemenangan. Oh, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi terdengar wabarakatuh. jelas ya. Jelas, Kak. Oke, selamat datang ya di acara yang Talks. Udah berapa nih yang hadir? Udah 24 orang. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Kita sudah diberikan waktu dan kesehatan untuk bisa hadir di acara YNBTO kali ini. Nah, teman-teman ini yang udah hadir dari Bekasi semua kah? Atau ada yang dari luar Bekasi? Boleh dong, tolong open mic boleh atau chat di room Zoom juga boleh. Ingin tahu nih. Wih, Bekasi Pride. Yang lain ada yang dari luar Bekasi nggak? Mungkin dari Jakarta kan juga luar Bekasi ya. Tangerang, wih, lumayan ya jauh ya. Medan, Masya Allah, Medan. Yang dari Aceh mungkin ada ya yang lebih jauh, Kalimantan. Oh, belum ada nih. Sejauh ini berarti masih Medan yang paling jauh ya sama Tangerang. Wah, Masya Allah bisa ketemu komunitas YN Bekasi ini. Nah, eh, kita pagi ini insya Allah akan mendengarkan YN Talk ya, Beyond the Fest nanti sama Kak Asti yang tentunya diselenggarakan oleh YN Bekasi. Nah, teman-teman yang hadir di sini baru pertama kali ikut event YN Bekasi atau udah pernah nih sebelumnya? Yang pertama kali boleh dong react gitu mungkin atau chat di room Zoom atau yang udah juga boleh chat di room Zoom. Pertama kali, Masya Allah, Kak Anissa pertama kali ya. Welcome, Kak. Yang mungkin udah sering gitu ikut event offline. Oh iya, ikut kalibrasi diri ya sama Mas Restu ya kemarin ya, seri Sian Betok juga. Kebetulan kemarin memang kalibrasi itu ada 2 part ya. Insya Allah nanti akan ada part selanjutnya sama Mas Restu. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut Yan Bekasi, aku mau kenalin sedikit nih tentang Yan Bekasi. Oh iya, aku belum kenalan ya, mohon maaf. Nama aku Dinda. Nanti aku bakalan nemenin teman-teman di event Yan Bekasi ini di NB Talk sebagai moderator. Insya Allah nanti kita acaranya 2 jam ke depan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman selama eh, pasti nyampein materi, kalau misalnya ada pertanyaan boleh chat di room Zoom atau chat japri ke aku di room Zoom atau nanti boleh open mic saat sesi pertanyaan ya. Oh iya, aku mau kenalin Yan Bekasi dulu nih. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali nih ikut
YN Bekasi. Jadi YN Bekasi itu sebuah wadah ya, wadah untuk teman-teman anak muda, anak remaja buat improvisasi diri, untuk mengembangkan diri dan tentunya untuk cari circle-circle yang positif yang tentunya harapannya nanti bisa lebih dekat dengan Islam, bisa lebih eh, mengenal dengan Islam. Nah, kegiatannya tuh apa aja sih? Nah, yang pertama tentunya kegiatannya itu ada di YNB Talk ini. YNB Talk ini bukan pertama kalinya tentunya, kita sudah beberapa kali mengadakan YNB Talk dan memang rata-rata acaranya online. Sebelumnya pemateri kita tuh ada dari psikolog ya. Nah, ada Mas Rizky, kemudian juga ada kemarin ya Mas Restu, tentunya beliau expert di bidang pengembangan diri dan talent mapping. Pernah juga seorang dokter yang mengisi gitu. Dan kedepannya tentunya akan ada pemateri yang keren-keren lagi. Insya Allah nanti sebulan 2 kali ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pantengin IG Yan Makasih. Jangan sampai ketinggalan karena materinya pasti keren dan berbeda dari tempat lain. Dan yang kedua, selain acara YNB Talks, juga nanti ada acara offline juga. Acara offline-nya bermacam-macam. Buat teman-teman yang mungkin suka olahraga, itu ada banget. Ada panahan, ada badminton, ada zumba gitu. Ada juga nobar nih buat teman-teman yang suka nobar. Nobarnya kita ada pernah film Korea, pernah film Barat, pernah film Indonesia, pernah gitu. Jadi terus juga ada kegiatan crafting ya, semacam crafting kreativitas gitu. Kemarin kita ada merangkai bunga, ada journaling, dan bulan ini sedang berjalan event Quran journaling selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang event Quran journaling ini masih berjalan ya teman-teman. Insya Allah selama bulan Ramadan di grup nanti kita bakalan sharing-sharing ayat-ayat pilihan di setiap juznya sesuai dengan hari di Ramadan. Daftarnya boleh via dari sini atau nanti kakak-kakak panitia boleh tolong dibantu ya dikirim link Zoom-nya link dari sininya di room chat biar teman-teman yang belum tahu Quran journaling bisa daftar gitu. Terus selain ada event-event offline juga ada kelas intensif nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah mulai mau belajar Islam ya lebih dalam, lebih intensif dan rutin, kita ada namanya KISI, kelas intensif studi Islam. Nah, KISI ini tuh beda pastinya dengan kelas-kelas Islam yang lain. Kita mulai dari nol, mulai dari dasar, jadi nggak perlu insecure ke aku. Mungkin Al-Qur'annya belum lancar, aku nggak punya hafalan gitu ya. Nggak apa-apa, teman-teman semuanya kita mulai dari nol gitu. Kita belajar Islam mulai dari dasar. Jadi, eh, jangan khawatir dan pastinya ada kakak-kakak yang bakalan nemenin kalian. Kelas gizi ini berbeda juga dengan kelas yang lain dan mungkin nggak bisa temen-temen dapetin di event lain kecuali mungkin di ungaji lain ya gitu. Kalau misalnya di ungaji lain kan ada tuh di regional lain. Ya pokoknya menarik banget deh gizi ini. Testimoni-testimoni yang sebelumnya tuh teman-teman after kelas gizi ini tuh pasti ada aja berubah dari dalam dirinya jadi lebih baik, terus dapat ilmu-ilmu yang baru deh pokoknya. Jadi tetap terus pantengin IG YN Bekasi, follow TikTok YN Bekasi. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan berlama-lama lagi karena Kak Asti sudah hadir dan sudah open cam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bun. Halo, ceria banget nih. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. tadi sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Kita masih menjalankan puasa Ramadan ya, insya Allah semoga lancar. Amin ya robbal alamin. Hmm. Oke teman-teman, mungkin aku perkenalkan dikit aja nih Kak Asti atau panggilannya Ica juga bisa ya. Kak Asti Karisa Putri, seorang dietitian lulusan Universitas Brawijaya. Keren banget ya sih. Universitas favorit, salah satu universitas favorit di Indonesia ya. Kak Asti. Ya. Gimana Kak Asti udah siap untuk menyampaikan materi keren buat teman-teman? Insya Allah. Ini aku izin share screen dulu ya. Oke, silahkan Kak Asti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, udah kelihatan belum teman-teman?
Udah, Kak. Udah ya. Oke, aku izin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Kak. Banget pagi-pagi kita udah sharing-sharing kayak gini. Izin disclaimer aja ya. Jadi kita di sini apa namanya seru-seruan aja, santai aja. Di sini kalian bisa komen, bisa balas di komen, bisa ramein aja. Apa namanya nanti kalau misalnya bisa tanya-tanya di akhir. Jadi sesuai sama poster dan semua promosi yang udah kita sampaikan, di sini kita bakal jelasin atau kita bakal bahas tentang pergizian. Jadi status gizi, terus pas lagi Ramadan gimana dan sebagainya. Nah, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Kalau yang belum pernah dengar ta'aruf tuh maksudnya kenalan ya. Jadi di sini aku Astika Risa Putri, bisa dipanggil Ica, lulusan S1 anak 2017 ya. Terus lanjut langsung profesi, alhamdulillah lulus lagi di UB dan sekarang sudah bekerja alhamdulillah di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Gitu. Maaf ya ini ada kucing karena saya pecinta kucing ya guys ya. Nanti kalau ada kucing-kucing ya bajarin aja lah. Nah, ini outline atau 3 topik besar yang bakal kita bahas pagi hari ini ya guys. Yang pertama kita tuh bakal bahas tentang gimana sih cara ngecek status gizi dan gimana cara jaganya gitu. Yang kedua, kita bahas sedikit tips and trick gimana caranya tetap optimal di bulan Ramadan karena kan kita lumayan puasa lumayan lama banget ya untuk jangka waktunya. Jadi gimana harapannya kita tetap sehat dan berat badannya nggak turun gitu. Harapannya gitu. Bagi yang underweight kan penting banget ya kalau misalkan berat badan tuh jangan sampai turun. Tapi kalau misalnya bagi yang overweight atau obesitas ya alhamdulillah sih bisa turun ya kalau 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 emang goalsnya turun. Terus yang ketiga, bahas tipis-tipis tips and trick gimana caranya BB-nya tuh nggak meledak pas lagi Idul Fitri. Atau nggak tiba-tiba naik bludak gitu. Karena kan kalau pas Idul Fitri kan ya tahu sendirilah kalau kita berkunjung di keluarga tuh makanannya Masya Allah tabarakallah kan. Enak-enak, terus nggak bisa nolak dan sebagainya. Nah, ini pasti teman-teman udah sering banget ya dengar. You are what you eat. Di sini sebenarnya kalau misalkan dulu pas lagi zaman kuliah tuh tahu ini kayak emang iya ya gitu. Tapi makin ke sini kayak iya sih. Karena ngaruh sih sebenarnya emang dari apa namanya apa yang kita asup tuh sangat ngaruh. Kita sebagai perempuan kan pengennya kayak muka mulus, cantik dan sebagainya. Nah, kalau dari makanan itu jorok dan sebagainya itu kan ngaruh ya hormonal, nanti jerawatan dan sebagainya. Terus belum lagi sekarang itu mirisnya banyak banget anak-anak muda yang emang udah kena penyakit-penyakit tidak menular. Apa tuh? Kayak tekanan darah tinggi, diabetes, kayak gitu-gitu. Padahal kalau dulu itu butuh umur dulu gitu kayak 40 tahun, 50 tahun baru kena gitu. Tapi kalau sekarang tuh enggak gitu. Jadi you are what you eat ini tuh benar sih kayak apa yang kita konsum itu akan menggambarkan diri kita entah dari kesehatannya, dari perawakannya kayak gitu. Kita olahraga apa enggak tuh kelihatan gitu, seger enggaknya dan sebagainya. Jadi ini statement yang menurutku relate lah gitu dan benar lah. Nah, sampai di sini aku mau teman-teman balesin dulu di chat ya. Diet. Kalau ada kata diet, itu apa yang ada di otak kalian? Maksudnya apa yang kepikiran di kalian gitu? Kalau ada kata diet, D-I-R-T. Supaya aku sambil mantengin komen. Menurutku menurunkan berat badan kak, nurunin berat badan, ngurangin kalori, makan yang sedikit. Nah, ya. Ada lagi? Ubah pola makan, ubah pola hidup, enggak sih? Devkal, wih, siapa nih yang jauh Devkal? Keren banget nih. Oke. Nah, jadi benar ya teman-teman, mayoritas orang-orang itu kalau dengar kata diet itu pasti mikirnya Devkal. Terus habis itu makannya sedikit. Terus goalsnya pasti nurunin berat badan. Nah, itu benar apa enggak gitu kan? Nah, ini harus kita bahas nih. Nah, sebelum ke situ juga, ini aku langsung ngajarin gimana caranya ngukur
status gizi. Nanti harapannya pembahasan ke belakang tuh teman-teman bisa relate teman-teman di status gizi apa, dan nanti cara penanganannya itu gimana gitu. Nah, coba ini caranya itu kalau status gizi itu kan means-nya kita tuh kekurusan, kegemukan atau overweight. Nah, ini cara ngitungnya. Coba teman-teman hitung, teman-teman bisa share di komen itu teman-teman masuk status gizi apa, atau kalau mau dikit terserah, nggak apa-apa. Nah, kita pakainya klasifikasi nasional ya, karena lebih cocok ke Asia, orang-orang Asia. Monggo teman-teman. Jadi misal teman-teman berat badannya 54, tinggi badannya 160. Itu 160-nya dijadiin meter dulu. Jadi kan 1,6 tuh. Nah, 1,6 dikuadratin, nanti dibagi. Kalau di sini kan ketemunya 21,09. Nah, itu masuknya di normal. Status gizinya normal gitu. Monggo ya teman-teman, coba dicari tahu dulu masing-masing di mana status gizinya. Kalau mau share di komen boleh, kalau enggak boleh juga. Oke, aku anggap teman-teman lagi ngitung ya. Kita bisa langsung dulu. Nah, kalau ada statement gue lagi diet, ya pasti sama kayak yang teman-teman komen tadi. Makannya sedikit. Kalau enggak, makannya tuh sayur-sayur sama buah doang gitu. Nggak boleh makan yang lain. Atau teman-teman tuh kalau lagi diet pasti hindarin makanan yang emang disuka gitu. Misalnya kayak ya junk fast food kan siapa sih yang nggak suka gitu kan, enak dan sebagainya. Jadi kayak kalau lagi diet tuh kayaknya nggak makan itu banget gitu. Kan kalau misalnya dengar kata diet kayak gitu ya. Terus setiap hari tuh kayaknya bawaannya pengen nimbang berat badan terus gitu. Padahal sebenarnya sih kalau nimbang berat badan ya minimal 3 hari lah, maksimal seminggu. Jadi nggak perlu yang setiap hari, karena kalau kalau setiap hari nimbang tuh agak kurang akurat, karena kan setiap hari kan kita kayak mengeluarkan ya BAB, apa namanya AK kayak gitu-gitu itu ngaruh banget. Jadi kalau misalkan setiap hari kita ngukur itu tuh sebenarnya bukan berat badan yang bisa kita pegang sebagai akurat gitu. Seenggaknya ada 3 hari atau maksimal satu minggu gitu. Terus kalau misalkan diet nih, pasti kan orang-orang kebanyakan ngomong gini, gue udah diet kok, makan cuma sekali aja sehari gitu. Itu banyak banget tuh yang aku temuin. Padahal secara fitrah ya kita sebagai manusia tuh kita tuh kan punya kebutuhan jasmani yang memang harus kita penuhi. Contohnya tuh kayak makan, minum, tidur dan sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir diet terus makan utama, ini maksudnya makan utama ya, makan utamanya cuma sekali sehari, secara tidak sadar pasti teman-teman akan memenuhi tubuhnya dengan snacking, dengan nyemil, ya entah itu ciki-cikian, entah itu keripik-keripik yang ada di rumah, entah itu kue-kue pasar, dan minuman-minuman manis yang sekarang lagi beredar banyak banget. Jangan salah teman-teman, minuman manis ini tuh apa ya, memberikan banyak kalori karena kan isinya ya gula dan sebagainya. Jadi nggak mungkin 0 kalori gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan makan cuma sehari sekali itu pasti yang ada di otak aku sih kayak snackingnya apa aja gitu, cemilannya jadinya apa aja gitu. Karena secara nggak sadar pasti tubuh akan ngereok gitu, minta makanan, minta minta apa yang harus dikonsumsi kayak gitu. Karena tubuh itu kan ngasih sinyal ya teman-teman, signal dari otak. Dan di dalam tubuh itu yang bisa gampang masuk otak itu gula. Kalau misalkan gulanya udah seret nih, istilahnya kayak udah nggak banyak yang bisa ke transfer ke otak, itu pasti otak akan ngirim signal ke tubuh pakai hormon. Itu sinyalnya tuh ya udah gue lapar gitu. Please masukin makanan sesuatu gitu. Jadi secara fitrah pasti tubuh kita akan melakukan kompensasi-kompensasi itu. Kalaupun memang pada akhirnya orang itu nggak makan juga, pasti tubuh itu akan membakar si lemak di dalam tubuh yang jadinya nanti akan diproses masuk ke otak gitu. Jadi pasti akan ada kompensasi tubuh yang akan dilakukan kalau misalkan makannya cuma sekali dan mikirnya itu karena lagi diet. Dan pas aku S1 kemarin itu kan penelitian ya, ada literatur yang menjelaskan bahwa padahal kalau misalkan kita snacking itu apalagi soal ciki-cikian ya, itu tuh bisa jadi sekali makan itu apa namanya masukin 612 kilokalori kurang lebih.
Dan 600 ini tuh banyak banget teman-teman. Ini gambarannya kalau lagi makan utama tuh lengkap di piring. Ada nasi, ada lauk, ada nabati, ada hewani, ada sayur. Terus bisa jadi plus snack juga. Entah itu jus buah atau apa. Itu 600 tuh kurang lebih satu kali makan. Jadi sebenarnya salah kaprah kalau misalkan mikirnya kalau dia tuh sekali makannya dikit, makannya cuma sekali, terus snackingnya padahal banyak. Nah ini kebobolan kalorinya sebenarnya di sini gitu. Jadi kesimpulannya dari kata diet yang ada di otak kita harus benerin teman-teman. Jangan sampai mikir diet itu kayak tadi, nggak boleh makan, makan cuma sedikit, cuma sekali, tapi snackingnya Allah alam deh itu. Itu ya. Nah, kita bahas sedikit. Tadi kan udah ngitung ya teman-teman ya. Tadi ada yang komen tuh overweight gitu ya. Nah, itu tadi kan teman-teman udah melihat nih status gizi teman-teman tuh di mana. Nah, ini kita bahas sedikit nih terkait apa sih korelasinya status gizi sama kesehatan kita gitu. Nah, ini aku lagi mau bahas sedikit apa namanya ke tubuh. Kalau misalkan status gizinya itu masuk ke overweight atau obesitas. Overweight itu kelebihan, kalau obesitas kegemukan gemuk banget gitu istilahnya, kasarnya. Nah, ini beberapa penyakit yang bisa diakibatkan oleh lemak-lemak yang emang berlebih atau status gizi yang berlebih. Salah satunya hipertensi. Tahu ya teman-teman tekanan darah tinggi. Sumpah kalau dulu tuh umurnya emang 40-50 lah. Ada genetik dari orang tua juga. Tapi sekarang kerja di rumah sakit itu kayak biasa. Ketika orang kakak-kakak nih under 30 tahun itu riwayatnya hipertensi. Makanya aku tuh kalau misalkan udah ketemu pasien tapi masih muda, itu pasti aku tanya riwayat sakitnya apa, terus aku tebak ada hipertensi atau enggak. Karena saking seringnya gitu loh teman-teman, gitu. Terus habis itu ini insulin resistance ini maksudnya diabetes ya. Ya apalagi kalau ada genetik, terus kita makannya nggak dijaga. Dan Masya Allah ya teman-teman, sekarang tuh makanan dan minuman tuh banyak banget yang enak-enak dan beragam gitu. Makanya beda penyakit-penyakit orang dulu sama sekarang. Sekarang tuh mudah banget kena penyakit tidak menular ini karena memang makanan dan minuman yang beredar sekarang gitu loh teman-teman. Jadi kitanya harus tahan-tahan sih sebenarnya. Kita harus pinter takar-takar dan sebagainya. Nih, ini salah satu penyakit-penyakitnya ya. Ada diabetes, ada perlombakan di hati, terus ada penyakit jantung, dan ada penyakit ginjal. Dan mirisnya sekarang banyak banget yang tiba-tiba cuci darah. Teman-teman harus tahu perjalanan penyakit cuci darah itu, pasien sampai bisa cuci darah itu panjang banget perjalanannya. Harus apa? Kalau dulu nih ya mungkin ya berumur, udah komplikasi itu maksudnya penyakitnya udah banyak. Tapi kalau sekarang itu under 30 aku pernah ketemu. Kelahiran 99 aku pernah ketemu. Karena memang suka minuman kemasan. Minuman kemasan itu ya itu yang tinggi gula, berwarna dan sebagainya gitu. Terus belum lagi anak muda yang emang ada hipertensi, tapi dia nggak terkontrol, dia nggak minum obat dan sebagainya. Makanan juga amburadul, itu juga ngaruh ke ginjal. Jadi kasihan banget. Bahkan di RSCM tuh kayaknya banyak deh anak-anak ya. Kalau dokter dulu bisa respon, ya nggak sih dok? Itu cuci darah tuh udah banyak banget ya dok ya. Nah ini sedikit coba kita tonton. ما هذه بركة من الله بل عذاب من الله أيها الناس أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مغفلة عن الصلاة مفسدة للجسم مورثة للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله. Tadi suaranya keluar ya? Keluar, Kak. Oke. Nah ini, jadi kalau kita, tadi kan kita udah ngomongin tuh teorikal dan penemuan-penemuan sains yang saat ini. Dan kerennya Masya Allah, tabarakallah ya, itu udah di komen sama, ada yang tahu ini siapa? Ada yang pernah nonton? Coba boleh komen-komen. Ada yang pernah nonton nggak film ini? Terus tahu siapa ini yang lagi, apa namanya, kita bahas? Boleh dong ada yang komen? Ya, betul. Jadi ini filmnya
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini beliau yang apa namanya yang artisnya tuh jadi Umar bin Khattab ini. Nah, di film ini diceritain bahwa ternyata status gizi atau kesehatan orang tuh bisa terlihat dari buncit ya. Kalau di sini kan apa namanya dibahasnya tentang perut yang besar gitu. Dan yang paling kerennya tuh beliau ada ngomong menimbulkan banyak penyakit. Jadi kalau sekarang itu ditemukan banyak penyakit dan sebagainya ya karena memang penelitian udah banyak, terus habis itu gizi juga berkembang dan sebagainya. Tapi kalau dulu itu ya bisa jadi kan belum ada penelitian ya, maksudnya kayak sains dan sebagainya. Tapi kan kita tahu sendiri beliau itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pasti dapat wahyu dari Allah dan aku sih husnuzonnya pasti informasi sepesat ini itu ya informasi dari Allah dan Al-Quran dan sebagainya. Jadi dari dulu tuh udah udah diperhatiin gitu satu sisi orang. Nih beliau ngomong menimbulkan banyak penyakit. Itu benar banget kan sekarang udah terbukti gitu. Terus membuat lebih boros. Relate gak sih teman-teman? Nih sekarang ya makanan baru sedikit, rame sedikit, kitanya FOMO. Pengennya nyobain juga, pengennya ngikutin trennya juga. Rela-rela apa namanya? Ngantri gitu kan ya. Cuman karena kepo gitu. Karena kepo saking ramenya dan sebagainya dan belum lagi kalau misalnya kita ke situ tuh biasanya kan mukbang ya. Ya udah akhirnya boros aja gitu. Terus merusak organ tubuh. Tadi udah kita jelasin kalau misalkan obesitas atau overweight. Itu gimana dampaknya? Kalau misalnya perlemakan tubuh banyak, bisa nempel, bisa kebanyakan di hati. Nanti perlemakan hati, nanti jadi sirosis dan sebagainya. Jadi emang benar merusak organ tubuh tuh benar gitu. Membuat malas sholat. Itu relate gak sih teman-teman kalau lagi kekenyangan, kalau nggak ngantuk, ya mager aja gitu jadinya. Seenggaknya tuh jadinya mager gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang udah punya gula ya, itu kalau kebanyakan makan, gulanya di darah tinggi, itu pasti ngantuk. Jadi lemes gitu. Makanlah bagi kalian yang cukup. Nah ini apa namanya sering ya kita dengar kayak berhentilah sebelum kenyang gitu. Walaupun itu kayaknya hadisnya nggak terlalu kuat, tapi bisa lah kita pakai untuk kita takar-takar diri kita biar nggak dikit-dikit mukbang, dikit-dikit karena makanannya enak jadinya kayak serba harus dimasukin gitu. Kita cobain menu ini itu. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau Islam tuh udah mandang status gizi dan kesehatan tuh sepenting itu dari dulu gitu. Nah, kalau tadi soal overweight dan obesitas, ini kita bahas sedikit tentang kalau underweight. Teman-teman pernah dengar kata malnutrition gak sih? Malnutrisi. Nah, jadi malnutrisi itu dua sisi. Entah itu kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Jadi nggak malnutrisi itu nggak cuma orang-orang yang kurus banget atau anak-anak yang kurus banget gitu nggak. Dua kondisi ini itu masalah. Kan di sini dibilang ya, being underweight can be just as unhealthy as being obese atau overweight. Jadi sama-sama unhealthy, sama-sama nggak sehat gitu. Jadi jangan kita pakai standar kalau cantik tuh harus slim, slimnya tuh kayak sampai perutnya tuh kayak gini gitu. Nah, itu nggak lagi tuh. Kita harus mikir status gizi kita harus normal, kita harus sehat gitu. Jadi standar-standar kayak gitu harus kita geser-geser. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena kekurangan berat badan. Contohnya ya pasti imunnya turun, sistem imunnya pasti terganggu. Terus habis itu vitamin defisiensis. Ini ya pastilah ya teman-teman. Kalau misalkan berat badan udah kurang, itu kan pasti pertanda makro ataupun mikronutrisi itu kurang gitu. Nanti dari sini itu berdampak sama ini teman-teman. Apa namanya? Rambut yang mudah rontok. Entah itu kekurangan zinc, entah itu kekurangan zat besi. Pokoknya mikro-mikronutrien yang sebenarnya kebutuhannya itu memang nggak sebanyak makro, nggak sebanyak karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Tapi kalau itu kurang, itu dampaknya vital. Dampaknya parah gitu. Ya misal kekurangan kalium, itu orang bisa kaku, bisa masuk-masuk tuh kayak seakan-akan dia stroke gitu. Padahal enggak, kaliumnya rendah. Kalium tuh mikronutrien yang bisa kita konsum dari pisang dan sebagainya. Terus ini fertility issue atau irregular periods dari kekurangan status gizi itu bisa ngaruh ke reproduksi, bisa ngaruh ke apa namanya siklus menstruasi.
Kalau misalkan obes pun juga sama sih. Kayak teman-teman pernah dengar PCOS, miom, kista dan sebagainya, itu juga dari makanan tuh ngaruh gitu. Jadi status gizi dan kesehatan ini relate banget. Tadi teman-teman udah tahu ya status gizi masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang overweight, ada yang underweight, itu tahu harus kayak gimana ya. Karena biar kita preventif penyakit-penyakitnya gitu. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalau tadi aku bilang kata diet menurut kalian itu apa yang di otak kalian, itu tadi yang di komen itu adalah komen-komenan yang wajar yang pasti biasa kita dengar, biasa kita pikirkan kalau diet itu pasti untuk nurunin berat badan, untuk makannya sedikit, makannya cuma sayur buah doang, nggak boleh makan enak dan sebagainya. Enggak ya teman-teman. Jadi diet itu adalah usaha secara sadar dari orangnya, dari manusianya, yang dilakukan seorang untuk membatasi dan mengontrol makanan yang dikonsumsi dengan tujuan untuk mengurangi atau mempertahankan berat badan. Jadi nggak cuman untuk mengurangi berat badan, tapi juga untuk mempertahankan. Jadi sebenarnya nggak cuma orang gemuk atau nggak cuma orang kurus doang yang jalanin diet, tapi semua orang. Karena diet atau apa namanya pola makan yang baik itu termasuk ke pola hidup sehat yang harus kita jalanin bareng-bareng gitu semuanya. Karena goalsnya itu mengurangi atau mempertahankan berat badan. Kalau yang underweight harus benerin ke normal, kalau yang overweight atau obesitas yang harus nurunin kayak gitu. Kalau yang normal ya harus mempertahankan gitu. Jadi emang semuanya ngejalanin diet gitu. Jadi jangan bangga kalau misalkan teman-teman, ih aku lagi diet loh gitu. Jadi lo nggak boleh ngajak gue makan yang kemana-mana yang aneh-aneh. Nggak ya teman-teman. Kita semuanya harus diet, harus menjalankan pola hidup sehat. Gitu ya. Jadi teman-teman yang udah join pagi hari ini, setelah selesai sharing hari ini harus beda, harus tahu apa namanya, harus udah nggak pakai pemikiran yang kayak kemarin ya, diet itu berarti harus gitu enggak. Nah, ini pola tadi kan udah dimention ya pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu kurang lebih mayoritas tuh dua komponen ini. Ini ada detailnya juga sih di sini. Jadi dari pola makan, sepiring itu harus lengkap. Di Kemenkes juga udah dibahas ya di sini komposisinya gitu. Dimana sayuran sama makanan pokok ini hampir setara. Kenapa? Karena sayuran buah ini nih teman-teman nih hampir setengah piring sendiri karena memang serat itu penting banget untuk kita dan vitamin mineral yang ada di sayur sayur buah gitu. Yang aku bilang mikronutrien itu, nah itu kebutuhannya dari sini. Terus habis itu di sini jelasin juga soal cuci tangan pakai sabun ya, hygiene sanitasi itu penting banget juga karena tangan ini sumber bakteri. Jadi jangan sampai lalai gitu ya sama apa namanya, udahlah nggak usah cuci tangan pas makan, itu agak serem ya. Kalau misalkan dicek mikroskop tuh padahal bakterinya banyak banget. Terus pantau berat badan, ya itu sebenarnya harus rutin tapi nggak setiap hari. Terus GGL ini ada gula, garam, lemak. Maksudnya ini sehari itu kita dianjurkan cuma 4 gula sendok makan sehari, apa namanya, 1 sendok makan garam dan sebagainya. Sama ini minum air putih 8 gelas sehari. Nah ini nanti kita agak bahas detail di belakang, itu soalnya agak berhubungan sama berat badan. Nah ini apa namanya, olahraga. Ya, itu kalau menurut World Health Organization, WHO, itu 150 menit seminggu teman-teman. Untuk umur-umur kita nih, kayaknya kita sepantaran deh di sini insya Allah ya. Orang dewasa istilahnya. Itu 150 menit seminggu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah keep sehari 20-30 menit, berarti seminggu ada 2 hari yang libur olahraga. Gitu ya teman-teman. Dan harus bedain olahraga sama aktivitas fisik ya teman-teman. Aktivitas fisik itu kayak nyapu, ngepel, apa yang kita lakuin sekarang lah. Tapi kalau olahraga itu sesuatu yang ada targetnya. Misal, oke, aku target jalan atau jogging 30 menit. Terus atau enggak, oke, pakai beban repetisinya 3 kali, sekalinya 12 gitu misal. Nah, itu pokoknya olahraga tuh harus ada target, harus ada kuantitas apa namanya, gerakannya gitu. Dan biasanya gerakannya berulang. Jadi kalau jogging kan ya lari, kalau kalau beban kan, kalau treadmill di sini kan ya lari juga kayak gitu. Jadi bedain olahraga sama aktivitas fisik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan goalsnya itu adalah penurunan berat badan, itu juga nggak bisa ekstrim. Jadi jangan sampai kemakan diet-diet yang bilang tuh pakai minuman ini gitu kan. Terus habis itu
seminggu 10 sampai 12 kilo. Nah, itu bahaya tuh. Bahayanya kenapa? Ke metabolismenya. Ini deh teman-teman, ada nggak sih di sini yang kagetan? Kalau kaget kan gak enak ya, entah itu deg-degan, entah itu apa. Sama tubuh juga, jangan dibikin kaget berat badan tiba-tiba turun drastis gitu. Nanti hormonal dan metabolisme semuanya tuh jadi amburadul. Jadi goalsnya kita tuh adalah pola hidup sehat. Pasti teman-teman yang join di sini yang udah jadi klien aku, insya Allah paham banget penekanan aku di pola hidup sehat, bukan di berat badan. Karena kalau pola hidup sehat udah tercapai, berat badan pasti ngikut, pasti ideal, insya Allah. Gitu. Nah, rekomendasinya seminggu itu minimal 0,5 kilo. 0,5 sampai 1 kilo. Jadi sebulan ya paling 4 kilo aja kalau misalkan goalsnya itu penurunan berat badan. Ini ada yang komen, berarti beda yang lakuin aktivitas sama olahraga. Aku kira yang penting gerak. Iya, beda, Kak Salma. Beda. Kalau gerak, kalau aktivitas fisik kita harus aktif, itu benar. Kita nggak boleh jadi sedentary life atau makan goleran, makan YouTubean atau apa. Jadi kita harus aktif, itu satu. Yang kedua, olahraganya tetap jalan. Jadi beda komponen. Nah, ini kita agak bahas sedikit tip ya, POV dari Islamnya sendiri tentang makanan. Jadi di sini ada satu surat Al-Baqarah, dan di dalam Al-Baqarah ini ada 2 ayat sekaligus, bedanya cuma di 4 ayatan lah ya. Iya. Yang pertama di sini Allah info ke kita semua, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Di sini ada kata halalam toyiba, halal lagi baik. Ini 2 komponen yang harus kita tekenin. Tapi bentar dulu teman-teman. Ini ayatnya itu wahai manusia. Dimana di sini untuk semuanya, beriman atau nggak beriman, nonis atau Islam. Jadi ayat ini umum semuanya, halal dan baik. Terus habis itu eh kalau yang kedua nih di 172 itu Allah langsung mentionnya gini, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Di sini perbedaannya ada yang nggak sih dari 2 ayat ini? Soalnya kan lagi ngomongin sebenarnya makanan tuh konsumsinya yang baik-baik. Tapi sebenarnya dari 2 ayat ini ada perbedaan. Ada yang nggak? Coba, ada yang bisa komen atau on mic, perbedaannya di mana? Oke, agak sepi. Status agama. Iya, status agama. Jadi kalau, iya benar ya Kak Yuli. Jadi kalau di ayat 168, ini tuh kalau misalkan wahai manusia, ya Allah mention halal sama baik. Tapi kalau di ayat 172, ini wahai orang-orang yang beriman. Beriman di sini berarti Allah langsung mentionnya apa-apa yang baik. Nggak ada kata halal lagi. Karena itu harusnya udah otomatis gitu. Ketika kita beda caranya. Lebih ke orang beriman sama enggak sih Kak Nur? Jadi kalau di sini dibilangnya wahai orang-orang yang beriman, karena kalau misalnya kita udah beriman, kita udah meyakini Allah dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi seluruhnya juga, itu udah konsekuensi kita untuk jalanin rules-nya Allah, syariatnya Allah. Ya Allah bilang kalau makan tuh yang halal gitu, hindarin yang haram. Jadi pas di 172 ini Allah udah tinggal mention makanan yang baik aja. Jadi kalau udah halal, ya kita make sure juga baik nggak gitu. Jadi jangan sampai makan udah halal nih, tapi kita apa namanya tingkat kepedesannya tuh pedes banget padahal kita punya penyakit lambung. Kalaupun nggak punya penyakit lambung pun itu juga nggak aman gitu loh. Jadi tingkat kepedesan itu termasuk yang baik yang tadi toyib itu. Terus apa namanya junk food, fast food itu kan banyak yang halal ya, tapi kalau misalnya kita konsum di situ terus kan nggak baik gitu loh. Jadi di 172 itu Allah nggak mention lagi halal karena harusnya sudah otomatis di kita gitu. Itu ya teman-teman, itu terkait makanan. Kalau misalkan aktivitas fisik dan olahraga udah dicontohin sama Nabi Muhammad SAW. Nih ya, dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan. Kecuali 4 perkara. Yang pertama, senda gurau suami dan istrinya. Yang kedua, melatih kuda. Ketiga, berlatih memanah dan berenang. Nah, kalau 3 olahraga ini kayaknya kita udah sering dengar ya, apa kayak olahraga sunnah gitu istilahnya. Jadi ini nih contoh-contoh yang ternyata beliau tuh dulu
jalanin gitu. Kalau misalkan sekarang kan olahraga banyak ya, tapi menurutku sih itu cuma apa namanya contoh-contoh atau alternatif lain dari tiga core ini. Karena kan kalau berlatih memanah itu kan sebenarnya masuk ke olahraga strength, latih kuda juga strength, maksudnya beban gitu istilahnya. Nah sekarang kan banyak tuh alat-alat beban, ya udah kita pakai itu atau kita nge-gym tapi ya tempatnya kalau harapannya sih yang perempuan only gitu kan, biar kitanya aman juga, terus berenang dan sebagainya. Terus di sini juga dari istri Nabi Muhammad SAW ya, panggilannya salah satunya Humaira, Ibunda Aisyah. Jadi di sini Bunda Aisyah info, katanya Rasulullah SAW itu bertanding denganku dan aku menang. Ada yang tahu nggak di sini bertanding apa? Lari ya teman-teman. Di sini beliau tuh lari isosip banget gak sih? Jangan baper bagi yang belum menikah. Ini bertanding denganku dan aku menang. Kemudian aku berhenti sehingga ketika badanku agak gemuk, Rasulullah SAW bertanding lagi denganku dan ia menang. Jadi di sini sih gambarannya ya udah kalau olahraga beliau jalanin, aktivitas fisik pun bahkan bercanda pun itu juga aktif gitu istilahnya. Nah yang ketiga di sini juga menggambarkan aktivitas fisik beliau sih. Jadi kalau misalkan jalan, katanya beliau tuh cepet jalannya. Tapi maksudnya meaningnya tuh nggak cepet nggak lambat sih gitu. Jadi dari sini kita tahu olahraganya beliau, dari dua ini kita tahu aktivitas fisiknya beliau itu nggak sedentary life atau nggak masuk ke yang nggak aktif gitu. Karena emang kalau teman-teman belajar juga sih Roh Nabawi, itu kan dalam 24 jam beliau kan aktif banget ya. Dan dibagi gitu, untuk keluarga dapat, untuk dakwah dapat, untuk umatnya kalau konsul-konsul dapat. Jadi padat banget sehari. Jadi nggak ada tuh sedentary life. Terus katanya beliau juga perutnya tuh rata sama dada. Jadi nggak ada buncit-buncitnya gitu. Gitu, jadi keren banget. Harus kita contoh. Nah, ini kita agak bahas sedikit ke apa namanya ke kalau sekarang puasa Ramadan ya. Kalau teman-teman pernah dengar intermittent fasting (IF) itu kan salah satu diet untuk menurunkan berat badan. Ini aku mau bahas sedikit aja. Jadi emang efektif untuk menurunkan berat badan dan kandungan lemak di dalam tubuh. Tapi ada penelitian juga yang bilang di umur 18 sampai 35 tahun itu menjalani IF itu ada efek-efeknya, tapi efeknya minim. Slide-nya ke zoom, Kak. Hah? Emang iya. Aman ya slide-nya? Jadi kalau di sini dibilang ada minim efek, tapi nggak sampai perlu tindakan medis. Jadi kayak mood swing, terus sering pusing, terus habis itu lelah berlebihan, kayak gitu. Itu ada efek-efeknya. Dan harus yang teman-teman harus tahu, tidak semua umur dan kondisi latar belakang suatu apa, manusia itu bisa menjalankan IF gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang punya lambung, terus apa namanya, yang anemia itu, jangan sih, jangan IF gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih, mending ke pola makan, pola hidup sehat, di mana pola makan diatur sama olahraganya jalan, kayak gitu. Artinya yang halal belum tentu baik ya Kak. Iya, maksudnya yang halal itu baik sebenarnya, tapi kadang kan ini loh teman-teman kayak tadi yang aku mention, orang yang suka pedas banget apa jadinya pedes banget. Terus orang yang suka junk food, fast food atau makanan yang sekarang banyak banget yang keju-keju dan sebagainya, lumer-lumer, itu kan halal banyak. Tapi kalau misalnya kita konsumsi sering-sering itu kan jadi nggak baik juga gitu loh dalam tubuh. Gitu. Jadi kita harus kritis di dua di ya kalau halal otomatis. Kalau yang baik harus dikritisi lagi. Nah, ini tadi kita udah mention ya. Jadi cara ngitung status gizi gimana? Jadi kalau tadi kita udah bahas gimana caranya jaga status gizi biar normal. Sekarang gimana caranya kita make sure atau melihat status gizi itu normal apa enggak? Itu cara salah satunya pakai ngitung ini. Jadi kita pakai klasifikasi di sini. Terus habis itu pakai alat-alat juga kayak timbangan berat badan. Terus ini kalau teman-teman pernah lihat, itu di sini tuh alatnya bisa tahu gitu teman-teman kayak apa namanya kandungan lemak di seluruh tubuh berapa, terus habis itu di visceral fat itu berapa. Visceral tuh perut, karena lemak-lemak di dalam perut yang berlebihan itu yang reaktif. Nah ini teman-teman, ini masya Allahnya juga yang tadi kan Umar bin Khattab itu bahas itu apa namanya negurnya kan bagian perut ya. Dan penelitian sekarang itu maksudnya para nakes itu tahu juga kalau lemak di dalam visceral itu yang paling reaktif. Reaktif itu apa? Yang paling bisa berdampak kesehatan di dalam tubuh.
Jadi kalau lemak-lemak perifer atau yang di samping-samping kayak di pipi, di tangan, di paha, itu nggak lebih reaktif dibanding di perut. Dan kalau olahraga itu lebih susah ngilangin di perut dibanding di perifer gitu. Jadi apa namanya, boleh sekali-sekali kalau teman ke gym khusus ke perempuan, kalau ada alat ini boleh dicoba. Yang paling menarik tuh kalau buat perempuan di sini ada umur sel. Jadi umur sel di situ dikelihatan tuh. Misal kita umur kalau kan sekarang 26. Nanti di situ di alat itu kelihatan umur selnya itu berapa. Bisa jadi lebih tinggi, guys. Jadi umur sel kita kayak 40 gitu. Itu bagi perempuan agak shock ya, karena kenapa nih umur sel gue bisa lebih tinggi dibanding umur asli gitu. Harapannya kan sama, kalau nggak lebih kurang. Nah, itu emang dampaknya salah satunya apa namanya, kurang minum air putih sama lemak tubuh yang agak berlebih. Jadi di situ bikin umur sel bisa naik, bisa lebih tua dibanding umur aslinya. Nah, ini lingkar lengan. Nah, ini penting banget buat kita nih. Di sini kan perempuan semua ya. Harapannya bisa make sure lingkar lengan kita ada di standar bagus, 23,5 cm. 23,5 cm ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan dia kurang dari 23,5, berarti mensnya bisa jadi masuk ke kurang energi kronis, KEK. Dan itu berdampaknya kemana? Ke masa depan. Ke masa depan. Jadi kalau misalkan KEK itu nanti harus dibenerin dulu, karena nanti berdampak sama pas hamil, berdampak sama anak-anaknya nanti. KEK itu bisa menandakan dia defisiensi zat besi, dia anemia, dan sebagainya. Jadi bolehlah teman-teman tuh kalau misalkan emang udah lagi proses ke nikahan dan sebagainya, harus make sure status gizi itu penting banget. Karena status gizi normal itu diharapkan ada ketika promil nanti gitu. Jadi lingkar lengan bagus, status gizi bagus kayak gitu. Ini aku pakai foto anak bayi ya, karena biar aman. Nah, ini how to calculate our total calorie in a day. Jadi ini nice to know aja, karena ini fungsinya pas lagi kalian konsul ke ahli gizi atau dietitian, itu nanti kita hitungin sehari kalorinya berapa. Terus habis itu aktivitas fisik yang tadi aku udah mention, itu ada angkanya. Jadi nanti pas di assessment tuh teman-teman kita sebagai dietitian tuh harus tahu teman-teman tuh diaktif apa namanya, nggak aktif atau sedang kayak gitu. Nanti angkanya akan berpengaruh sama si total kalori sehari gitu. Nah, diet itu atau ya pola hidup, pola makan lah istilahnya, itu sangat individual, sangat berbeda satu orang dengan orang yang lain. Ya tadi udah bisa temen lihat-lihat ya, dari total kalori aja, itu ada 4 yang berbeda setiap orangnya, dari mulai umur, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisik. Terus kita harus lihat juga latar belakang penyakit orangnya, atau latar belakang riwayat alergi makanannya. Itu kan nanti akan berdampak juga sama contoh menu yang bakal kita kasih. Terus latar belakang penyakit orang tua juga perlulah kita lihat juga, karena kalau misalkan ada genetik, misal hipertensi atau diabetes kan, kita sebagai dietitian juga bisa nih menyarankan makanan-makanan yang perlu dibatasin banget. Jadi jangan sampai teman-teman ngelihat, oh di dia nih bagus nih, berat badannya turun, udah deh gue juga jalanin gitu. Jangan sih saranku, karena memang setiap orang beda-beda. Makanan yang cocok dengan yang tidak cocok dengan dirinya. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan kita ya Kak? Iya, benar disesuaikan ya Kak Salma. Aku sambil jelasin sambil baca komen juga ya teman-teman. Nah, ini salah satu yang aku bilang diet itu beda-beda. Ini salah satu menu, 2 menu yang beda tujuan. Defisit kalori, Deftal yang pernah di-mention teman-teman siapa ya tadi ya, ada di komen. Itu buat orang-orang yang emang overweight atau obesitas. Nah, di sini totalnya tuh 1.500-an. Tapi balik lagi ya, ini nggak bisa jadi patokan buat semua orang. Ini salah satu klien yang aku pegang. Terus ini tinggi kalori, tinggi protein buat orang-orang kaya apa? Misal kayak punya penyakit kanker atau apa namanya habis operasi, misal kayak gitu butuh tinggi kalori, tinggi protein. Nah ini total kalorinya bisa 1.900-an atau bisa 2.000 ke atas gitu. Jadi setiap orang dietnya itu akan berbeda-beda. Oke, sampai di topik pertama ada, nanti kalau ada yang mau nanya bisa di komen aja langsung, nanti kita bahas pas Q&A. Kita move ke topik kedua. Puasa di Ramadan ini gimana sih kita jaga, sama baiknya tuh konsumnya kayak gimana gitu. Kita ngeliat POV Islam dulu ya, teman-teman. Jadi ternyata kebiasaan puasa itu udah dari zaman Nabi Daud, bahkan sebelum dari Nabi Muhammad SAW.
Dari hadis di sini diinfokan bahwa sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud, di mana puasa sehari terus gak puasa, puasa sehari puasa. Dan sampai sekarang banyak ya masih banyak orang-orang yang ngelakuin puasa Daud di luar bulan puasa Ramadan ya. Nah, terus kalau kita itu apa namanya? Udah jelas kan kita kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita udah ada panduan nih dari hadis Nabi sama Al-Qur'an. Nah, izin aku bacain dari apa namanya Al-Qur'an ini Al-Baqarah ya. Ya, ayat ya gitu. Di sini auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul. Nah, di sini dibilang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini udah dimention kita udah fix harus puasa seperti orang-orang yang dahulu juga, nabi-nabi dahulu juga ada syariatnya untuk puasa. Terus puasanya pas kapan? Nah, didukung sama hadis Nabi ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi keren banget sih sebenarnya di sini teman-teman. Kita ini kan udah hidup di akhir zaman ya, fitnah di mana-mana. Kayak kita sebagai perempuan kan ya pengennya mah wangi terus, cantik terus gitu kan. Tapi kalau keluar kan kita juga ada rulesnya sama Allah. Kita harus menutup pakai hijab. Terus kita juga wangiannya nggak boleh sampai kehirup kemana-mana gitu kan. Karena kita juga harus menjaga si laki-laki ini kan fitnahnya perempuan ya. Jadi kita harus jaga diri kita juga. Terus habis itu banyaklah fitnah-fitnah sekarang yang harus kita jaga diri kita. Pasti kan dosanya tuh kayak sedikit-sedikit melakukan kekeliruan gitulah. Nah, dengan puasa Ramadan ini, kalau misalkan kita penuh keimanan dan mengharap pahala, itu bisa diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi kayak semoga kita menjadi orang-orang yang bisa masuk ke hadis ini gitu. Tinggal kita benar keimanan dan pengharapan besar untuk pahala dari Allah gitu. Terus di sini juga ditekanin lagi nih. Jadi di hadis ini nih teman-teman ada yang tahu nggak? Ini yang datang ada cowok ganteng putih, wah cakep banget lah itu pas itu ke Nabi Muhammad SAW di depan para sahabatnya. Terus beliau itu duduk dekat sama Nabi Muhammad terus nanya tentang Islam. Islam itu apalah gitu ya. Terus dijawab, Islam itu apa namanya salah satunya berpuasa pada bulan Ramadan gitu. Terus di sini nih ada hadis yang harusnya ningkatin apa namanya semangat kita juga di dalam berpuasa. Jadi Allah itu infoin ke Nabi Muhammad SAW kalau semua amal itu untuk anak Adam kecuali puasa. Kenapa ada? Jadi setelah aku baca-baca lagi, ini mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang lebih pro lagi, lebih ini. Jadi maksudnya kecuali puasa, ini kan sebenarnya amalan itu katanya semuanya untuk anak Adam, semuanya balik ke kita gitu. Ya semuanya akan balik ke kita sih memang, tapi dari bacaan yang aku baca itu, perbedaannya itu antara amalan lain dengan puasa adalah balasannya dari Allah itu. Jadi kalau misalkan amalan yang lain, itu kan udah diinfo tuh, katanya dibales 10, sekali kebaikan itu 10, bahkan bisa lebih. Tapi kalau puasa itu nggak ada info balasannya. Jadi kayak balasannya itu udah dari Allah, udah dari aku banget gitu. Jadi terserah nanti berlipat gandanya seberapa banyak, itu urusan aku. Jadi kecuali puasa itu untuk aku. Kayak gitulah. Ada sebenarnya hadisnya ini ada kelanjutannya. Tapi kayaknya nggak kemasuk ya. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya semangat ya puasanya dan kita harus optimal gitu. Oke. Benefit puasa POV science atau apa namanya sains yang sekarang ya. Jadi hasil penelitian puasa Ramadan itu bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang emang punya diabetes mellitus. Terus berat badannya juga bisa apa namanya jadi normal. Terus profil lemaknya juga bisa apa namanya terbaiki gitu. Terperbaikan gitu. Jadi misal kayak teman-teman nih masih muda, kolesterolnya tinggi gitu. Nah ini puasa Ramadan bisa salah satu. Tapi ini ya teman-teman satu hal. Jadi semua manfaat dari amalan yang kita jalani itu bukan jadi dasar kita melakukan amalan itu. Dasar kita melakukan amalan itu adalah yang emang disuruh Allah gitu. Jadi Allah suruh puasa ya udah gitu. Tapi hikmah atau banyaknya manfaat yang terjadi karena puasa Ramadan itu ya
ya bonus saja, itu jangan sampai jadi dasar kita beramal gitu. Gitu ya teman-teman, karena nanti ngerinya nggak diterima gitu, nggak sesuai kan sama yang apa namanya yang ada nilai di sisi Allah tuh harus karena Allah dan sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, puasa Ramadan berhubungan dengan perubahan efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan tingkat depresi. Ya, jadi teman-teman sekarang tahu sendiri mental health di mana-mana. Nah, ini salah satunya bisa berdampak sama kondisi emosi kita. Nah, jadi dalam pada saat bulan puasa itu hanya perubahan waktu makan saja. Jadi sehari tetap harapannya bisa 2 sampai 3 kali makan utama, 1 sampai 2 kali selingan. Dengan makan utama porsinya lengkap kayak gini. Jadi pas puasa itu cuma perbedaan waktu makan saja. Jadi jangan sampai teman-teman tuh males gitu sahurnya ya. Ini banyak nih dan menurutku agak khawatir ya. Soalnya kan puasa kita lumayan panjang. Apalagi kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke Turki itu kan puasanya banyak, puasanya banyak. Puasanya panjang banget tuh. Kalau kalau sahurnya nggak bener mah, buset dah. Gimana itu nanti? Gitu ya. Jadi harapannya perbedaan di waktu aja selama bulan Ramadan ini. Nah, kalau misalkan pas lagi apa namanya? Tadi kan kita udah ngomong ya makan utama itu tetap lengkap. Nah, ini ada makronutrien yang memang di highlight atau yang perlu kita fokusin gitu. Kalau dalam satu makanan satu piring itu tetap lengkap, tapi kita ada satu makronutrien yang harus kita fokusin. Salah satunya karbohidrat. Jadi rekomendasinya kalau saat sahur itu karbohidrat kita tuh karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks tuh apa? Gampangnya dalam tubuh itu apa namanya kalau karbohidrat kompleks itu nggak mudah dipecah. Jadi prosesnya bakal lama, dampaknya bisa kita kenyangnya lama, apa namanya laparnya lebih bisa kita minimalisir kayak gitu-gitu. Nah, contoh bahan makanannya tinggi serat dari buah sayur. Nah, teman-teman bisa ngikutin tuh tadi satu satu piring itu setengahnya bisa sayur sama buah sendiri, setengahnya doang tuh. Terus salah duanya ada ubi ungu, terus ada kentang, ada nasi merah. Nah, nasi merah nih, kalau teman-teman belum terlalu biasa, bisa di-mix aja. Kayak di rumah nih aku juga gitu. Jadi nasi putih sama nasi merah emang udah di tempat berasnya. Jadi pas masak bareng gitu. Berarti niat puasanya tetap harus karena Allah, sedangkan sehat itu bonusnya. Iya benar Kak Nur. Niat puasa beneran harus karena Allah yang nyuruh dan Nabi Muhammad SAW contohin. Tapi masalah kita tahu benefitnya sebagai banyaknya itu sebagai bonus dan bukan sebagai dasar kita beramal. Gitu ya. Nah, ini ini contoh-contoh makanan yang memang punya karbohidrat kompleks. Kalau misalkan apa namanya bahasa bahasa tingginya tuh glycemic index. Nah, ini tuh apa namanya penjelasannya itu kayak bahan makanan tuh masuk ke tubuh kita itu nggak bikin gula darah gampang naik lah istilahnya gitu. Jadi semakin rendah glycemic index, ini kan ada nih low, ada medium, ada high. Nah, ini ada bahan makanan juga. Semakin rendah glycemic index, semakin menjadi karbohidrat yang kompleks. Jadi diprosesnya lebih lama. Terus di dalam tubuh tuh lebih lama. Terus cadangan tubuh itu lebih lama termetabolismenya. Jadi prosesnya lama kayak gitu. Terus nanti outputnya kenyangnya lebih lama, membuat gula darah lebih stabil, dan ternyata ngaruh ke tekanan mood gitu. Jadi ini sesuai literatur yang aku baca ya. Jadi kalau misalkan lagi sahur, dalam satu piring itu lengkap, harapannya si karbohidratnya itu yang kompleks. Kalau nasi putih bukan karbo kompleks ya Kak? Iya, sebenarnya nasi putih bukan karbo kompleks. Dia masuknya dia kalau nggak ke medium ke high sih. Tapi bukan berarti kita juga harus banget ganti ke nasi merah ya. Kalau teman-teman emang nggak bisa banget nasi merah, ya nasi putih nggak apa-apa. Tinggal takarannya aja, jangan berlebihan. Karena semakin banyak, nanti itu tadi, apa namanya, lebih mudah diproses, terus gula darahnya naik. Nanti kalau udah naik, nanti itu nggak stabil dan kenyangnya lebih cepat dan sebagainya. Pernah nggak sih teman-teman kayak makan pagi nih breakfast, terus berlebihan, terus pas lagi kerja itu jam 9-10 tuh ngantuk, atau enggak lapar yang berlebihan, pernah nggak? Nah itu karena porsi makan paginya mungkin kebanyakan, dan karbohidrat simplex atau karbohidrat sederhananya tuh kebanyakan. Nah itu tuh, pernah tuh, nah kayak gitu. Itu berarti coba di cross check makan paginya, entah itu porsi atau si karbohidrat simplexnya terlalu banyak.
Nah, saat berbuka tuh beda. Kalau saat pas sahur itu kan tadi karbohidratnya kompleks harapannya kan. Kalau si pas berbuka ini harapannya yang sederhana, yang simpleks. Kenapa? Karena pada saat buka itu kan tubuh lagi butuh-butuhnya sumber energi cepat kan. Yang tadi aku udah mention di awal, itu kan otak paling cepat dapat makanan tuh bentuknya dalam bentuk gula. Jadi kenapa pas lagi buka itu harapannya sih sederhana, yang simpleks, karena tadi tubuh udah sedang memerlukan energi dan cepat-cepat nih harus masuk gitu istilahnya. Yang mudah terserap, yang mudah di apa namanya di metabolisme gitu. Karena untuk ini si otak ini. Jadi harapannya tuh kita buka itu kita fresh untuk kita ngelakuin apa namanya murojaah pas habis maghrib atau kita taraweh atau apa. Jadi kan ibadah habis buka ini kan masih panjang nih, belum lagi terawihnya nanti di rumah teman-teman berapa rakaat, misal kalau di rumah kan 11 ya, ada yang 23, ada yang 1 gitu kan. Nah itu, nah ini Ini contoh-contoh, suaraku aman kan, ini contoh-contoh contoh-contoh makanan yang karbohidrat. karbohidrat. Ada kurma, ada madu, ada buah pisang. Di sini nanti bisa dilihat nih, ada yang di sini nih karbohidrat glikemiknya yang tinggi kan semakin simpleks. Terus ada selai, tapi harapannya kalau bikin selai buahnya yang asli aja. Oke, ya yang asli aja gitu kan. Terus habis itu penjelasannya di sini kalau gula sederhana berarti kan mudah diproses oleh tubuh. Terus bisa menstabilkan gula darah yang tadinya udah mulai menipis nih, jadi langsung di booster lagi. Terus habis itu bisa terserap oleh oleh otak gitu kan, dan mengembalikan tenaga dengan cepat gitu. Tapi teman-teman harapannya nggak juga tuh harus kayak wah langsung gula pasir banyak atau sirup buah tuh yang pakai susu kental manisnya banyak banget. Sebenarnya itu termasuk ke karbohidrat simpleks, tapi bukan bukan apa namanya choice yang baik untuk kita pakai gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya genetik diabetes. Jangan tuh pakai-pakai kayak susu kental manis selalu berlebihan atau gula-gula pasir berlebihan gitu. Jadi makanya aku kasih contoh-contoh bahan makanan yang emang apa namanya ini gulanya gampang terserap tapi aman untuk tubuh gitu. Baik gitu istilahnya. Tadi ya toyib. Nah, kurma ini aku agak mau deep sedikit ya. Ternyata kurma itu bagus untuk both side, sahur sama buka gitu. Karena Rasulullah SAW juga udah nyontohin nih. Dibilang di sini pas lagi sahur, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamar kurma kering. Dan pas lagi buka, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika, jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada yang lain, demikian berbuka dengan seteguk air gitu. Jadi si kurma ini keren banget sih, ini buah keren banget ya. Pas lagi aku dietitian, pas lagi aku profesi juga kan itu disuruh bikin makanan selang makanan untuk pasien yang pakai selang makan ya. Itu aku pakai buah kurma karena ternyata glycemic indeksnya tuh rendah. Jadi dia glycemic indeksnya rendah, tapi dia juga keprosesnya juga aman untuk pasien-pasien diabetes istilahnya gitu. Terus kandungannya, masya Allah sih, antioksidannya, terus habis itu mineralnya, kaliumnya itu banyak. Jadi bagus sih ini. Kayaknya kita harus jalanin juga ya. Udahlah kena sama amalan sunahnya, terus baik juga untuk tubuh. Terus tadi kan kita udah bahas soal karbohidrat. Nah, dua komponen juga ini agak penting. Itu penuhi kebutuhan protein pas lagi puasa ini jangan sampai kurang teman-teman. Karena kan kalau selama puasa kan takutnya emang berat badan turun ya. Tapi harapannya massa otot tuh jangan jangan apa namanya jangan sampai turun gitu massa otot kita. Makanya jangan sampai turun itu dengan penuhi kebutuhan protein seenggak-enggaknya 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kilogram berat badannya 50 misal, berarti 50 gram sehari. Kak, kalau nasi dingin katanya lebih bagus dikonsumsi daripada nasi hangat, benar nggak Kak? Oke, nanti kita bahas ya. Itu, terus juga penuhi kebutuhan serat ya. Tadi dari Kemenkes saja dibilang dalam satu piring aja setengah ya serat buah sama sayur. Kenapa penting? Karena tadi guys dampaknya ke kelamaan apa namanya lapar panjangnya waktu kenyang dan pendeknya waktu
lapar dari serat ini. Jadi bagus. Serat itu dari apa? Buah sayur ya. Nah, ini penuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi di sini lebih detailnya itu 30 sampai 40 mili per kgbb. Jadi kalau misalnya berat badan teman-teman 50, berarti minimal sehari itu ada di 1.500 mili. Jadi tadi ya, yang kita harus ingat puasa itu cuman berdampak sama waktu makan dan minumnya kita aja. Jadi kalau pas sahur, pas buka, sampai sahur lagi, itu harapannya si air putih ini tetap terpenuhi. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan sama berat badannya teman-teman. Nah, ini conclusionnya. Jadi tips and trick tetap sehat dan optimal selama Ramadan gitu ya. Yang pertama tadi, makannya tetap 2 sampai 3 kali makan utama, 1 sampai 2 kali cemilan. Oh ya, cemilannya teman-teman nanti bolehlah itu habis terawih boleh tetap nyemil, tapi harapannya ada spare time 1 jam sebelum tidur. Gunanya apa? Gunanya ya tadi untuk mengejar kalori kita sama untuk menuhin kebutuhan makronutrien sehari kita gitu. Terus cairan tadi ya udah di-mention 30 sampai 40 mili kgbb. Terus 1 kali makan utama dengan komposisi 2 sampai 3 ya ini ya, sorry. 2 sampai 3 makan utama dengan komposisi lengkap. Cek berat badan yang berkala ya. Tadi minimal 3 hari, maksimal 1 minggu. Jangan setiap hari. Suplemen boleh lah. Tapi kalau untuk dosis sehari boleh dikonsulin lagi sama dokter ya. Apalagi kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu, misal zat besinya lagi rendah nih gitu. Terus butuh berapa itu bisa konsulkan sama dokter. Terus ini, perbanyak sayur buah ya. Dari sayur buah ini kita dapat serat, kita dapat vitamin mineralnya, dan itu akan berdampak banget sama imunitas tubuh. Ya, jadi teman-teman itu jaga berat badan, jaga pola makan, jaga kesehatan, itu diniatkan juga untuk bisa optimal selama Ramadan. Karena itu akan mendapatkan nilai-nilai plus pahala-pahalanya gitu loh teman-teman. Jadi namanya dapat pahala itu bukan cuman kita ngelakuin sholat, baca Quran dan sebagainya. Semua hal kita ngelakuin olahraga buat jaga amanah tubuh dari Allah itu dapat pahala. Kita jaga pola makan biar sehat, biar optimal dalam Ramadan itu juga bisa dapat pahala. Tapi kalau misalkan kita udahlah olahraga biar badannya slim, biar badannya ini, nah itu nggak dapat tuh nilai pahalanya. Ya udah dapat sehatnya aja gitu. Nah harapannya kan kita selama bergerak nih itu dapat terus kan nilainya gitu. Jadi jangan lupa disangkut pautin sama maksud Allah gitu dalam kehidupan kita gitu, yaitu beribadah kepada Allah. Nah ini outline yang ketiga. Jadi ini tipis banget. Tips and trick biar berat badan gak meledak after Ramadan. Ya, ingat makan itu 1 sampai 3 kali makan utama, 1 sampai 2 kali cemilan. Batasin ini semua teman-teman. Dimana ini sangat banyak banget ya nanti kita temuin di rumah-rumah keluarga kita gitu kan. Dari rumah aja pasti mama udah masak aneh-aneh kan, yang santan, yang opor, yang apa gitu kan. Terus nanti kita berkunjung ke rumah keluarga, ada lagi makanan gitu kan. Belum lagi ini nih si nastar giul-giul ini gitu kan. Ini satu satu bulat ini aja, masya Allah nih kalorinya gitu. Jadi batasin teman-teman. Jadi pas lagi after Ramadan, kalau dugaanku sih 1 sampai 3 hari kayaknya kita masih berkeliling ya, apalagi kalau orang-orang yang pulang kampung berkeliling ke rumah saudara-saudara itu kan pasti makanannya bludak tuh. Nah, itu kita harus takar-takar sendiri, harus tahan-tahan. Kalau ada gorengan, ya udah kita ambil mungkin satu, jangan sampai 2 3 potong gitu. Terus nanti kalau udah di rumah ini udah makan utama, ya dihitungin tadi di rumah keluarga yang lain nanti makannya berarti tinggal berapa kayak gitu-gitu. Terus santan-santan, yang juga santan kan kalorinya tinggi banget ya. Jadi nanti ditakar-takar sendiri, harus ditakar-takar sendiri. Minuman manis nih ya, yang cendol lah, yang sirup lah, nanti kan ada tuh beredar tuh di rumah-rumah keluarga kita. Nah itu hati-hati tuh, berat badan bisa bludak gitu. Apalagi kalau misalkan status gizinya udah overweight atau obesitas. Jadi pas after Ramadan ini harus ikatkan sabuk pengaman ya guys ya. Itu sih paling untuk outline yang ketiga. Nah ini penutup ya. We as Muslim should remember this. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya. Jadi di sini harus jadi hadis sebagai pegangan kita.
Kita harus jadi mukmin yang kuat dalam segala kondisi. Pas Ramadan, pas nggak Ramadan, apalagi pas Ramadan ya. Semua pahala dilipat gandakan gitu kan. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai harapannya nggak sakit gitu ya. Jadi tarawihnya bisa jalan, baca Qurannya bisa jalan, aktivitas fisiknya bisa jalan dan sebagainya. Dan ini aku mau nekenin lagi kita sebagai perempuan. Ya, sadar nggak sadar, kita sebagai perempuan itu adalah berkontribusi besar untuk membangun suatu peradaban, suatu masa depan nih. Karena apa? Karena tadi guys yang udah aku mention di awal, kalau status gizi kita problem, entah itu overweight, obesitas atau kekurangan, itu kan nanti akan berdampak sama anak yang kita besarin nih mulai dari janin sampai besar. Contoh ya, kalau misalkan kita KIK atau status gizinya kurang, terus kita nggak benerin nih status gizi, kita nggak suplementasi nih pas lagi promil, itu nanti pas lagi hamil, bisa jadi dampaknya banyak. Anaknya udah kekurangan nutrisi dari mulai janin. Terus pas lagi lahir, itu bisa jadi HB-nya atau zat besinya udah turun. Belum lagi mamahnya yang emang udah anemia. Terus nanti kalau bayinya udah anemia, nanti bisa berdampak sama status stunting. Kalau udah stunting, teman-teman tahu sendiri dampaknya ke apa? IQ-nya rendah. Terus habis itu kalau udah stunting nanti pertumbuhannya problem gitu. Dan itu kalau misalkan lahir dengan kondisi seperti itu kan pasti akan berdampak sama masa depan gitu. Jadi kita sebagai perempuan ini penting banget nih. Kita harus punya status gizi yang optimal, sehat, dan kita bisa kontribusi nanti untuk SDM yang memang status gizinya oke juga kayak gitu. Karena kalau selama promil itu bahkan kalau mau proses mau hamil itu 3 bulan sebelumnya kalau bisa udah suplementasi tuh asam folat, zat besi dan sebagainya. Jadi jangan gampangin kesehatan ya, apalagi kita sebagai perempuan. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Ini daftar pustaka atau literatur yang aku gunain. Terima kasih udah standby, udah dengerin ocehan pagi hari ini. Yang mau follow IG aku boleh, yang mau WA, mau konsul boleh. Nanti kita respon dengan profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ica atas ilmu-ilmunya dan tentunya sangat bermanfaat, applicable buat kita menuju hidup kita yang lebih sehat lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang mungkin belum terjawab sama Kak Asti ya. Mungkin ini kali ya. Kalau nasi putih, eh, nah nanti ini dibagi nggak Kak? Nah dari Kak Yuli nih, maksudnya gimana Kak yang dibagi ini? Mungkin ini waktu pembahasan ini ya Kak, karbo kompleks ya, bahas tentang indeks glikemik mungkin ya. Nah, nanti Mungkin bagi nggak Kak? Bagi apa? Table mungkin tadi. bisa Oh, open table. mic kali ya. Iya, iya, iya. Insya Allah nanti bisa dibagi PDF-nya nanti dibagi aja, boleh. Nanti boleh Oh iya. Oke. bisa buat Nanti. pegangan. Oke, nanti dibagiin ya teman-teman untuk PDF-nya di grup atau di dari sini. Eh, kemudian mana nih Kak yang belum terjawab? Nah, kalau teh manis gimana nih Kak buat berbuka puasa? Teh manis, Kan nggak tadi apa-apa. katanya. Gini-gini. Apa? Teh manis, oke. Diperhatiin dulu, teman-teman punya riwayat penyakit lambung apa enggak. Kalau misalkan punya, pas buka, kondisi perut kosong dalam jangka waktu yang agak lama, itu jangan langsung teh. Karena problemnya di kandungan tehnya, bukan di manisnya. Gitu. Jadi menurutku kalau misalnya emang punya penyakit lambung, cari manisan yang lain. Tadi contoh-contohnya kayak kurma, terus habis itu apa namanya tadi kayak selai buah, terus kayak buah pisang kayak gitu-gitu yang gulanya sederhana, mudah diproses. Atau minuman manis lainnya, misal kayak bikin jeruk tambah madu, misal gitu, itu kan bisa. Jadi jangan pakai teh. Tapi kalau misalkan orang-orang yang nggak punya lambung, nggak punya penyakit lambung, boleh aja teh manis. Paling korek apa paling critical critical concernnya itu ada di gula pasirnya. Jadi ya udah secukupnya aja mungkin 1 sendok makan, 1,5 sendok makan cukup. Dan kalau kalau ada riwayat genetik diabetes,
menurutku kalau bisa menghindari gula pasir sebagai sumber manis pas lagi berbuka itu bisa dijalanin gitu. Jadi sumber manisnya nggak usah pakai gula pasir ya, pakai tadi buah-buahan atau madu atau minuman jus buah misal kayak gitu. Jus buah kan manis dan gulanya alami juga. Jadi dan itu juga termasuk ke karbohidrat simplex juga untuk beberapa buah gitu. Itu sih. Oke, berarti untuk teh manis ini tidak direkomendasikan ya Kak ya, apalagi teh manisnya yang pakai gula pasir ya, apalagi yang kental banget gitu ya gula pasirnya, Masya Allah sampai batuk-batuk ya. Kadang kalau kita beli itu baru sesedot, aduh udah pengen batuk, aduh ya. Lebih baik kalau emang mau, emang pengen banget gitu ya, pakai pemanis yang alami gitu. Bahkan kalau misalnya ada pilihan, ya jangan itulah ya. Kalau ada jus itu lebih bagus ya atau kurma gitu. Oke. Kalau kurmanya digoreng gimana Kak? Pakai tepung roti gitu. Gimana Kak Asti? Pakai tepung roti. Boleh aja sih, nggak masalah. Nggak ada masalah. Boleh aja. Boleh, boleh kok. Apalagi kalau misalkan nggak ada latar belakang penyakit yang gimana-gimana. Kalaupun ada, boleh kok. Masih boleh. Aman. Kak Dunun tadi kayaknya ada pertanyaan yang di atas itu kayak, Kak kalau nasi dingin katanya lebih bagus dikonsumsi daripada nasi hangat. Benar nggak Kak? Ya, gimana Kak Asti? Aku sih lebih Jawabannya. concern sama takaran. Takaran. Oke. Jadi mau nasi hangat atau nasi dingin, aku lebih concern sama takaran. Tapi memang ada literatur yang membahas sih tentang kondisi apa namanya kandungan gula di nasi hangat sama nasi dingin. Tapi menurutku udahlah wajar-wajar aja, realistis aja lah ya. Nasi hangat takarannya normal, udah gitu aja, simple. Jadi pola makan tuh udahlah, nggak usah dibikin stres, nggak usah dibikin ini, asal takarannya benar. Dan takaran ini memang tadi ya relate individual banget. Jadi kalau emang teman-teman punya kondisi yang memang harus konsul dengan dietitian, konsul aja. Karena kan di situ pasti takarannya kelihatan, jadinya sehari dihitung kalorinya, nanti menunya dicontohin kayak gitu. Oke. Ya, baru ke bawah tuh Kak Dundun. Di pasaran kan banyak kurma yang udah direndam dengan air gula, itu gimana Kak? Apa boleh dimakan berlebihan? Apa nggak boleh dimakan berlebihan atau tetap bagus untuk tubuh dari Kak Anissa nih? Tanyaannya. Aku saranin tetap kurma yang fresh aja sih. Aku saranin tetap itu, rendam dengan air gula. Sebenarnya nggak sebahaya itu. Tapi tadi kalau misalkan terlalu berlebihan karbohidrat simpleksnya, itu takutnya gula darahnya meludak cepat naik. Nanti takutnya dampaknya tadi lebih ke ngantuk aja. Padahal kan kita ibadah habis buka ini kan malah lagi gede-gedenya kan tarawih. Terus habis itu nanti mau dicicil lagi apa namanya khataman Qur'annya kayak gitu-gitu. Apalagi itu sih. Jadi harapannya tuh badan kita tuh fresh habis buka tuh fresh, bukan yang lemes, bukan yang ngantuk, bukan yang kekenyangan gitu. Jadi aku tetap rekomen di kurma tanpa rendaman gula. Oke. Nah, dari aku juga nih Kak, ada rekomendasi apa aplikasi nggak sih sebenarnya yang di HP gitu yang mungkin memudahkan kita untuk pola makan sehat gitu. Kan kita kadang-kadang capek ya ngitung manual terus atau nyatet gitu. Ada nggak sih rekomendasi sebenarnya saat ini aplikasi yang mungkin bisa membantu kita gitu? Aplikasi untuk pola makan sehat ini lebih kepada ngitungin kalorinya atau contoh-contoh makanannya dulu. Em, contoh makanan dan udah dihitungin. Aku tuh pernah ada salah satu klienku yang emang dia tuh nge-track konsumsi makanannya tuh dari HP yang aplikasi Samsung. Itu kayaknya bisa deh, tapi lagi-lagi teman-teman itu cuma buat pegangan aja sih sebenarnya. Karena yang namanya kalau namanya kandungan gizi dalam satu makanan tuh dari Google pun juga ada kan kayak Fat Secret pernah pakai nggak tuh Fat Secret terus Iya. nanya kalorinya berapa dan sebagainya itu sebagai nice to know aja menurutku karena kalau misalkan mau akurat-akuratnya memang ada PDF-nya sendiri kayak gitu. Dan kalau misalkan takaran tadi yang per orang itu memang harus kalau emang beneran butuh banget nih menu satu contoh menu sehari itu memang konsul aja sih. Nanti setelah konsul itu baru teman-teman bisa pakai aplikasi itu sebagai pegangan aja kayak oh iya nih berarti kalorinya masih seenggaknya kurang lebih masih segini nih jadi nggak berlebihan atau nggak kekurangan kayak gitu sih.
Jadi si aplikasi ini ya buat pegangan aja sih menurutku. Dan salah satunya mungkin itu yang aku tahu ya, yang aplikasi Samsung yang kadang yang bisa nge-track kalori sehari. Atau jujur aku nggak terlalu banyak ya tahu aplikasi tentang si gizi ini, tapi kayaknya kalau dicari di App Store banyak deh beberapa yang bisa Samsung Health gitu ya. kayak gitu-gitu. Ya, itu bisa membantu lah ya tipis-tipis. Terutama kan kalau misalnya mungkin yang teman-teman udah normal nih, setidaknya kan nggak yang bikin overweight atau underweight, hanya maintenance aja kan. Jadi tuh hitungannya mungkin nggak perlu ditambah atau dikurang ya segitulah dia harus makan gitu kan untuk yang normal gitu. Tapi kalau misalnya emang kondisi khusus, teman-teman yang overweight apalagi udah obesitas, teman-teman yang underweight apalagi udah gizi buruk ya, Mm-mm. atau teman-teman yang punya riwayat sakit seperti gula, darah tinggi, atau mungkin banyak alerginya nih. Kadang-kadang orang tuh banyak ya alerginya. Udang alergi, telur alergi, ini alergi, itu alergi sampai bingung mau makan apa. Nah, itu kayaknya perlu banget untuk konsul ke ahli gizi. Lagi, Kak, tadi makan maksimal berapa jam sebelum tidur ya? Minimal ada spare time 1 jam sebelum tidur. Sebenarnya kalau misalkan di hari-hari nggak puasa, itu rekomendasinya sih makan utama tuh under jam 7, nanti di setelah jam 7 tuh ada makan selingan gitu. Seenggaknya 1 jam tuh minimal, minimal lah untuk spare time sebelum tidur. Nah, karena kita bulan puasa, Ramadan, di mana kita biasanya buka, habis itu maghrib dan lanjut isya dan terawih, kan itu rata-rata kelar jam 9 lah ya. Nah, jadi paling kalau mau nyemil bener-bener cepet-cepet di situ, terus ada 1 jam spare time, jam 10, jam 11 kita bisa tidur kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya hari non Ramadan sebenarnya makan berat itu disarankan sebelum jam 7, habis itu menjelang 1 jam sebelum tidur maksimal itu bisa selingan gitu ya Kak sebenarnya ya. Ya, kalau misalkan Bagusnya di hari seperti itu biasa, cemilannya. kalau misalkan di hari biasa cemilannya mungkin bisa diundurin lagi, misal jam 8-an, ya 8-an lah, 8 setengah 9 itu nyemil, misal kayak potongan buah atau roti gandum diisi apa gitu, boleh-boleh aja kayak gitu. Tapi kalau sekarang keluar Ramadan, ya udah minimal di 1 jam, maksimal di 1 jam, sorry. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Karina. Olahraga apa yang baik yang bisa kita lakukan selama Ramadan? Sama waktunya kapan ya Kak? Hmm. Olahraga apa yang baik? Oke, jadi kalau misalkan olahraga apa yang baik, sebenarnya kombinasi. Kalau misalkan ngomongin olahraga yang baik ya kombinasi antara strength sama aerobik. Strength tuh yang beban, aerobik yang misal kayak sepedaan atau sepeda statis atau renang atau jogging. Nah, itu aerobik. Kan tadi udah di-mention 150 menit sehari. Nah, aku rekomendasinya tetap di 30 menitan sehari aja. Nah, mungkin di 30 menit itu bisa dibagi 15 menit strength, 15 menit aerobik, atau 10 menit, 20 menit aerobik, 10 menit strength, nggak ada masalah gitu. Nah, untuk waktu kapan, nah ini agak PR. Ini harus benar-benar dilihat sama teman-teman. Karena kalau aku sebagai dietitian sih, benar-benar kalau misal konsultasi itu akan apa ya, diskusi banget gitu. Teman-teman olahraganya enjoy-nya apa? Kapannya tuh kira-kira yang bisa konsisten tuh kapan? Karena per orang kan beda-beda. Misal dia kesibukannya kerja, pulangnya misal sore gitu kan ya. Terus habis itu belum lagi di jalan macet dan sebagainya udah capek. Kalau disuruh olahraga harus ke tempat luar, misal dia harus badminton dan sebagainya, malah nggak kekejar. Pokoknya aku tuh pengen ngejarnya tuh konsistennya yang bisa dilakuin tuh secara konsisten. Kalau nggak realistis pasti kan nggak konsisten. Oke, aku nyuruhnya misal badminton aja, tapi nggak kepegang gitu karena gue kerja dan sebagainya. Jadi ya udah paling di rumah YouTubean karena sekarang banyak banget yang udah share entah itu olahraga aerobik, olahraga zumba dan sebagainya. Diikutin aja di rumah di kamar. Jadi aman tuh mau pakai outfit apa aja gitu kan ya. Terus kapannya nanti disesuaikan aja sama Kak di Rina ya. Karina itu bisanya kapan dalam sehari itu. Dan kalau menurutku selama Ramadan ini coba kejar 150 menitnya mungkin di hari libur aja. Karena kalau di weekday itu kan sama kesibukan tuh udah takutnya udah kepotong banyak dan plus lagi kita fokus dulu ke ibadah gitu. Apalagi kalau status gizinya normal ya. Jadi mungkin dikejarnya pas lagi weekend aja gitu. Tapi agak lama sih jadinya ya.
Gitu sih. Kalau di UN kan berarti 2 hari doang tuh ngejar 150 menit. Gitu sih. Jadi kalau selama Ramadan, apalagi status gizinya normal, coba agak diminimalisir aja sih. Kalau misalkan pun mau olahraga 30 menit, yang enteng-enteng aja di kamar, YouTubean, cari Zumba 20 menit, 30 menit kelar. Dan mungkin kalau misalkan orangnya lebih slow sama jadwal kerja dan kuliah, mungkin bisa di sore hari, deket-deket buka. Jadi after olahraganya tuh, misal startnya habis salat asar, baca Quran, misal habis itu selesai jam 5 jam 5 setengah 6 baru tuh mulai mungkin zumba atau gimana. Karena kan kita buka sekarang jam 6 lebih ya. Jadi untuk keluar cairan berlebih pas saat olahraga dan kebakar lemaknya itu lebih dekat dengan waktu bukanya gitu. Aku sarannya sih di situ. Gitu. Oke, kalau untuk bulan Ramadan lebih disaranin kalau emang lagi solo menjelang berbuka ya Kak ya. Tapi kalau misalnya emang padat di weekdays kerja, lebih disarankan di weekend ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Oh iya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau open mic dan open cam untuk tanya, boleh ya buat react aja. Nanti aku lihat, aku panggil ya. Monggo teman-teman feel free kalau misalnya ada yang mau open cam dan open mic untuk bertanya langsung sama Kak Asti. Aku sambil lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Salma. Kak, tadi kan untuk yang overweight harus dibatasi ya saat berbuka. Untuk yang underweight gimana ya, Kak? Monggo, Kak Gak Asti. boleh dibatasin. Sebenarnya gini, statement batasin dan cukup itu lagi-lagi menurutku harus ada contoh menunya sih, takaran aja gitu. Nah, bagi yang underweight, tadi pertanyaan bagi yang underweight ya? Masih? Iya benar, Kak. Ya, bagi yang underweight itu gimana? Sama. Jadi ya pas buka harus tadi goalsnya itu 1 piring lengkap. Terus kalau bisa nasinya tuh main di 1,5 sampai 2 lah kalau bisa. 2 centong nasi. Agak agak ini ya, agak bludak ya. Tapi kalau emang kebiasaannya makannya sudah sedikit, bisa dicicil. Jadi mungkin pas lagi buka, Kak Salma udah nyicil makan nih. Nanti pas habis maghriban, habis udah murojaah dan sebagainya, dicicil lagi nyemil apa, misal gitu. Apa minum susu sebelum traweh gitu. Jadi lebih banyakin, lebih effort untuk bisa masukin makanan ke dalam tubuh. Karena kalau sebayangan aku kalau orang udah underweight, itu kan pasti kebiasaannya tuh karena udah makannya tuh porsi kecil dan agak jarang. Kalau disuruh makan tiba-tiba bludak banyak, itu kan pasti begah ya yang ada ya. Jadi coba di porsi kecil tapi sering aja. Itu pas buka, nah kan pas buka misal dicicil misal minum susu atau minum jus buah tapi ada tambahan kurmanya lagi, itu kan kalorinya udah lumayan oke. Terus makan, kalau biasa makan utama langsung makan utama. Kalau nggak habis, dicicil habis sebelum taraweh, misal gitu, minum susu lagi apa kayak gimana, atau nggak nyemil lagi gitu, nyemil roti gitu, misal. Terus nanti taraweh, habis kelar taraweh, nyemil lagi, entah itu apa yang biasanya agak berat gitu ya, dan agak lengkap tuh kalau buat orang-orang underweight mungkin cemilannya kayak semacam rasanya makaroni seputel kayak gitu gitulah, kan itu kan isinya udah lengkap tuh, ada karbo ada lemak kayak gitu gitu. Itu sih saranku Kak Salma. Oke, jadi yang diubah kebiasaannya mungkin ya sedikit-sedikit, tapi pokoknya lebih sering lah ya porsinya diusahakan untuk habis gitu ya. Sama takarannya agak lebih dibanyakin ya untuk yang kakak-kakak yang mungkin underweight. Oke, ini di kolom chat ada Kak Suar yang mau open mic. Halo, Boleh. Assalamualaikum Kak Suar. Sama-sama Kak Salma. Halo, apakah masih hadir Kak Suar? Apa udah Oh, udah mungkin lagi AFK kali ya. Boleh nanti chat aja ya Kak Suar kalau emang udah hadir. Nanti atau langsung open mic aja nggak apa-apa ya. ya, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. kalau perlu buncit gak sih? Kak, ya kalau perut buncit itu bisa diilanginya utamanya dari jaga pola makan atau olahraga.
Ini Kak Hastri, Sasa ya, Kak Sasa. Jadi bisa dihilangin utamanya dari jaga pola makan dua-duanya. Karena kalau aku nggak tahu nih kondisi status gizinya Kak Hastri itu gimana. Kalau misalkan overweight, berarti pola makan jadi utama banget dan olahraga. Tapi kalau udah normal, berarti ngindarin buncitnya lebih ke olahraga, lebih ke workout yang fokusnya ke abs, ke perut. Jadi boleh YouTube cari workout for abs gitu, gitu. Jadi nggak usah kemana-mana. Apalagi kalau status gizinya udah normal ya. Ntar workout yang hit lagi, yang semuanya gerak itu kan nanti malah bakar lemaknya terlalu berlebih. Apalagi kalau takutnya pola makannya nggak diasup dengan benar, takutnya malah berat badannya turun. Jadi kalau misalnya status gizinya normal, olahraganya yang workout for abs itu untuk perut buncit ya. Nanti boleh juga dipantau pakai meteran baju tuh kalau ada, itu dilingkarin di perut 2 cm di atas atau di bawah 2 cm di bawah sorry udel ya, apa sih namanya kalau sopannya itu Pusar. pusar ya, pusar itu dilihat perempuan itu baiknya kurang dari 80 cm. Nanti dilihat ya Kak Sasa boleh gitu. Dilihat dulu satu gizinya normal apa enggak. Kalau normal, workout for abs. Kalau nggak normal, berarti pola makan harus tertakar dan itu harus konsul juga, bukan dibatasin yang gimana-gimana. Karena kalau nebak-nebak, takutnya tadi Kak Dudun, jadinya terlalu dikit, cemilan yang gerayang atau berlebihan, kalorinya bludak di situ deh jadinya. Gitu ya. Oke. Kalau perut oke, ada Kak Suar. Udah ada nih. Monggo Kak Suar, langsung open mic dan open cam aja. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Kakak maaf, Waalaikumsalam Kakak Suar. Dengan tadi siapa dan di sempat mana? sinyalnya buruk. Oh iya. Perkenalkan aku Suar dari Kota Depok. Tapi mohon maaf Kak, aku izin off cam ya. Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Aku punya banyak pertanyaan Kak. Jadi aku kan kayaknya obes deh. Berat badanku 73, sedangkan tinggi aku 153. Jadi kayaknya udah obes deh. Nah, aku lagi ngejalanin intermittent fasting. Tapi aku pun belum belum ngerasa belum bisa konsisten dengan metode itu gitu. Jadi aku juga masih bingung karena mungkin pengetahuanku tentang IF itu juga masih banyak yang belum benar kali ya. Yang aku mau tanyain Kak, kalau IF itu harus konsisten, misalkan kita dari jam 10 startnya sampai selesai jam 6 sore gitu. Nah itu harus konsisten di jam 10 sampai 6 sorenya atau memang setiap harinya tuh bisa berubah-ubah waktunya tapi yang penting ikutin pola 16/8-nya aja gitu Kak. Atau gimana? Terus juga eh aku mau nanya, tadi kan kalau jarak waktu minimal makan minimal makan sebelum tidur itu kan 1 jam. Kalau misalkan setelah makan itu ada durasinya juga nggak Kak? 1 jam juga kah? Atau memang lebih dari itu? Baru boleh rebahan atau tidur. Oh, ya. Terus aku mau nanya lagi Kak. Nggak apa-apa kan ini? Oke. Dun, tolong diingat. Iya, ya, Ya. nggak apa-apa. Terus kalau makan, ada yang bilang katanya kalau mau makan itu dari serat dulu, baru ke lauk pauk, terus baru ke nasinya. Nah itu benar nggak sih Kak? Atau memang ya udah boleh juga kok dari nasinya dulu, terus baru ke lauk pauk, baru ke sayur-sayuran gitu. Karena katanya itu bisa lebih di kompromi sama tubuh biar tubuh tuh nggak kaget langsung karbo gitu. Nah itu gimana Kak? Itu dulu deh. Oke. Yang pertama Ada tadi, lagi tapi itu dulu. Makasih Kakak. oke, Kak Asmar. Tadi Hmm, yang pertama soal IF silahkan ya, kasih. ya kan? Ya, soal IF. Iya benar. Kalau IF tuh jamnya tuh harus konsisten nggak? Misalnya di jam 10 sampai jam 6 terus tiap hari kayak gitu, apa bisa berubah-berubah. Yang penting jumlah jamnya sama. Mhm. Mungkin kalau misalkan untuk jam, ini aku masih apa namanya belum terlalu make sure ya untuk
harus sama atau enggak setiap harinya. Tapi kalau misalkan aku bayangin itu berubah, berarti kan berarti kalau misalkan puasanya 10 sampai 6 nanti berubah setiap harinya, itu kan berarti waktu bukanya atau ya waktu bukanya nanti akan berombak juga nggak sih Kaswar? Kalau aku, tadi kan Kaswar udah mention tadi, aku belum bisa konsisten. Nah, solusi yang bisa aku berikan itu adalah ya udah kalau misalkan Kak Suar itu IF nggak bisa konsisten, balik ke prinsip yang memang menurutku sebenarnya bisa dilakukan. Ya pola hidup sehat. Karena kalau misalkan IF sendiri itu dampaknya tadi Kak, orang itu bisa nggak konsisten. Terus belum lagi takutnya pas lagi jam apa namanya jam buka makan itu kan dengar-dengar semuanya bisa dimakan ya. Nah, itu malah takutnya kalorinya bludak di situ, yang akhirnya sebenarnya bisa jadi pas lagi jam makan itu, kalorinya tuh berlebihan bahkan kebutuhan seharinya gitu. Kenapa aku tetap rekomendasi untuk pola hidup sehat? Karena goalsnya adalah pola hidup sehat itu kan lifetime. Sampai tua harusnya bisa kayak gitu. Dan kalau pola hidup sehat jalan, berat badan kan akan ideal. Kalau IF, menurutku akan ada jangka waktu stop IF. Ya nggak sih? Mungkin ketika berat badannya udah normal atau kayak gimana. Jadi kalau menurutku sih untuk lifetime tetap ke pola hidup sehat. Karena kalau IF tadi cenderung takutnya nggak bisa konsisten. Yang kedua pas lagi jam buka makan, bahan makanannya takutnya bludak yang akhirnya kalorinya sebenarnya bisa melebihi kalori seharusnya. Terus yang ketiga, takutnya ketika IF itu sudah stop di saat status gizi normal, itu untuk bangun habit pola hidup sehat pas after IF itu sulit. Aku takutnya gitu. Jadi tetap kalau aku promosinya di pola hidup sehat. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Kalau tadi kakak Suar ini nangkapnya kalau misalnya tidur itu minimal Satu jam. makan minimal 1 jam sebelum tidur gitu. Terus Oke. sebenarnya ada nggak sih jarak maksimalnya gitu? Oh ya, maksimalnya 1 jam Kak Suar. Maksimalnya 1 jam, bukan minimal 1 jam sebelum tidur. Terus tadi aku juga denger kalau misalkan habis makan ada waktu nggak sebelum rebahan lagi gitu ya. Sebenarnya 30 sampai 1 jam juga sih. Sebenarnya 30 menit lah minimal. Jadi jangan langsung golerar apalagi tidur gitu. Karena tubuh tetap butuh waktu untuk metabolisme si makanannya kayak gitu. Itu Kak Suar. Terus tadi yang ketiga pertanyaannya. Yang ketiga itu kalau untuk makan itu harus ada perlu urutannya nggak sih? Misalnya serat dulu nih gitu, terus baru karbo gitu. Karena katanya tubuh tuh lebih mudah mencerna gitu ya. Gimana, Asti? Jadi kalau misalkan menurutku tips untuk serat dulu atau sayur buah dulu sebelum makan yang lain itu baik dijalanin untuk orang-orang yang memang overweight atau obesitas. Karena apa? Karena kalau misalkan serat udah masuk duluan, serat itu bikin lambung tuh bekerja bekerja lebih lama, teman-teman. Jadi turun ke ususnya tuh lebih lama. Jadi kenyangnya lebih lama. Nah, makanya kalau orang-orang yang overweight atau obesitas, mending itu dulu di awal makan, sehingga si lambung udah mulai keisi, baru si makanan yang lainnya. Makanan si piring utamanya itu. Tapi kalau untuk pas lagi piring utama, terus makannya lauk dulu, baru nasi dulu, nggak perlu sampai segitu sih. Makan aja udah normal. Makan aja normal, semuanya masuk udah, masukin aja. Jadi kalau misalnya sebelum makan, baik overweight atau obesitas, mending kayak gitu boleh aja dilakuin. Karena tadi biar si lambung udah keisi duluan, udah lebih kenyang, prosesnya lebih lama. Jadi pas masuk makanan berikutnya nggak gerayang atau nggak udah apa ya kayak kelaparan banget gitu istilahnya. Itu. Tapi kalau untuk status gizi normal, teori makan buah duluan tuh sekarang kayaknya udah terbantahkan deh. Kayaknya udah kayak ya udah makan makan aja normal nanti habis itu mau makan buah lagi boleh gitu setelah makan kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Berarti kalau untuk urutan itu lebih direkomendasikan untuk yang overweight mungkin ya Kak ya, ada urutannya. Tapi kalau misalnya yang normal itu enggak gitu ya. Udah yang penting sesuai dengan porsi aja ya Kak ya. Oke. Teman-teman waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin ada yang mau open cam. Kayaknya kita nggak bisa ya jawab Untuk semua menjawab semuanya pertanyaan ya. karena ini masih banyak banget di kolom chat. Aku kasih satu kesempatan lagi buat teman-teman yang mau open cam.
dan open mic untuk nanya langsung ke Kak Ica. Dan teman-teman jangan lupa share keseruan ini, pertanyaan ini, dan insight, kesimpulan, atau keseruan lainnya yang teman-teman dapetin di acara ini di story IG dan tag IG ATM Bekasi ya, jangan lupa. Nanti kita repost. Oke, ada nggak nih yang mau nanya, satu orang lagi yang mau open cam atau open mic? Belum ada nih yang open cam nih. Masa kita berdua doang ya yang open cam ya? Mana nih kakak-kakak biar kalau ketemu kan kita, oh iya kakak ini yang waktu itu ikut YM Talks gitu. Belum ada, belum ada. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya yang di kolom chat Kak. Hmm. Tadi itu berakhir di Di KVL kali ya. Kak, kalau puasanya nggak sahur, makanan yang disarankan ketika berbuka apa ya? puasanya nggak sahur, makan apa yang disarankan ketika berbuka. Kayaknya anak kosan nih Kak. Iya nih. Tadi disarankan ketika berbuka langsung karbohidrat simplex dulu. Apalagi nggak sahur. Ini agak membahayakan ya guys ya. Apalagi nggak sahur. Ini gimana nih? Jadi kalau misalkan Kak Fiel nggak bisa makan lengkap, seenggaknya sahur Kak. Atau apa jangan-jangan dia nggak bangun kali ya, ini konteksnya ya? Iya kali ya, Udah kelewatan gitu nggak tidur. kebangun ke anak kosan Kak. Iya, iya, iya. Anak kosan belum Jadi nyiapin pas sahur sahur, Kak. iya, jadi pas sahur langsung karbohidrat simplex. Entah itu Kak Fiel udah ada stok kurma atau udah beli jus buah, atau boleh kalau status gizi normal bikin air madu. Tapi air madu ya udah tambahin madu gitu maksudnya. Entah itu jeruknya dikasih madu atau kayak gimana. Nah itu atau enggak susu UHT langsung minum itu dulu. Karena susu UHT kan kandungan gula sederhananya juga ada tuh. Nah itu langsung. Nanti habis itu langsung makan utama gitu. Itu Kak Fial. Jadi sarannya langsung buka pakai karbohidrat simplex karena udah problem ya nggak sahur. Terus kan tubuh juga butuh banget tuh, berarti gula di dalam tubuh harus stabilin gitu. Dan biar optimal untuk terawih dan sebagainya. Rekomendasinya tetap sama ya Kak, maupun sahur, tidak sahur, rekomendasinya tetap sama dengan karbohidrat yang simplex ya, yang bisa langsung cepat dipecah oleh tubuh. Oke, karena waktu Q&A-nya sudah habis, mohon maaf kakak-kakak di kolom chat yang masih belum terjawab pertanyaannya, nanti boleh chat kakak-kakak admin di grup untuk mungkin nanti kita sampaikan ke Kak Asti, mungkin nanti kita jawab di sesi selanjutnya, atau nanti mungkin di Instagram, nanti kita infoin lagi, atau nanti kita chat jawaban langsung lewat Kak Asti, forward via admin ya, atau boleh tadi ya ada nomor Kak Asti, boleh langsung tanya ke Kak Astinya, jangan lupa follow Kak Astinya juga ya teman-teman. Oke, aku mungkin kasih sedikit kesimpulan ya tentang materi hari ini, di mana Kak Asti tadi di pembukaan udah ngomong bahwa you are what you eat gitu. Jadi Kak Asti udah nyampein betapa pentingnya kita melihat dan menjaga pola makan, karena apa yang ada di diri kita itu ya dari apa yang kita makan gitu. Kalau kita mungkin makannya eh, nggak baik gitu, pasti akan ngaruh ke kesehatan, ngaruh ke hormon, bahkan ngaruh ke emosional kita juga. Nah, pastinya ya. Kemudian tadi Kak Asti udah ngajarin cara mengukur status gizi yang sederhana. Ini mudah banget. Kalian nggak perlu bisa ngitung karena ada kalkulator ya. Pakein aja kalkulatornya, nimbang aja. Timbangan sekarang mudah untuk dicari, untuk mengukur tinggi badan juga mudah dicari ya. Terus tadi banyak banget ternyata ya persepsi diet yang salah di masyarakat umum dan mungkin di kita-kita, bahwa kita mikir kalau diet itu tuh yang nurunin berat badan. Terus bahkan orang ada yang nimbang tiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali ya, kayak makan ya, habis makan di nimbang, sebelum makan nimbang, habis pup nimbang. Itu tuh jadi bias ya timbangannya gitu. Jadi jangan sering-sering, rekomendasinya mungkin 1 kali seminggu aja ya Kak Asti ya, baiknya gitu. Terus tadi ada salah persepsi juga bahwa kalau misalnya dia tuh cuma makan buah dan sayur, nggak makan karbo, nggak makan lain-lainnya. Padahal karbo itu juga penting buat kita, apalagi mikronutrien, vitamin dan mineral itu juga penting.
Terus juga ada yang makannya cuma 1 kali sehari dan itu sebenarnya emang nggak baik gitu ya. Terus status gizi itu emang penting untuk kesehatan kita ya, dimana kalau misalnya status gizinya kita berlebihan, maka akan meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tidak menular seperti darah tinggi, gula, cuci darah ya. Bahkan sekarang meningkat anak muda usia-usia muda 30 20-an itu udah cuci darah ya, karena itu eh, pola hidupnya yang tidak sehat, sering minum minuman manis ya, botol setiap hari gitu. Aku juga nemu sih ada 2 orang umur 20-an, satu masih kuliah semester, masih kuliah lah. Berarti kalau kuliah belum umur 20 ya, ya pokoknya masih kuliah lah ya. Itu udah cuci darah rutin dan emang pas aku tanya, itu emang ibunya tuh jualan warung gitu. Jadi dia tiap hari ngambilin minum di kulkas jualan ibunya itu minuman manis itu. Nah, akhirnya dia cedera. Kok darulah dua-duanya yang aku ketemu itu eh, udah nggak ada semua. Nah, kemudian eh, Android juga nggak bagus ya teman-teman. Ternyata kurus itu bukan bukan sehat ya, tapi yang sehat itu adalah berat badan normal, pola hidup sehat. Bukan kalau semakin kurus makin sehat. Jadi standar Korea tuh jangan diikutin ya. Ada tuh standar Korea, aku sampai ngeliat kayak kecantikan wanita itu diukur kalau perutnya itu apa ya, bisa ditutupin pakai kertas HVS. Wah itu ekstrim banget gitu. Bahkan model-model aku lihat internasional tuh rata-rata tuh kalau dihitung underweight ya kak ya, rata-rata ya Ya, harusnya kalau sih, aku lihat soalnya sih. soalnya kan anaknya tinggi kan, orangnya pasti tinggi banget kan, tinggi tapi Gitu. ngurus gitu. Iya, betul. Ya, pokoknya standarnya sehat lah ya. Harus pola hidupnya sehat, berat badannya nanti akan mengikuti normal juga. Oke, jadi jangan lupa ya teman-teman untuk membangun kebiasaan pola hidup sehat, pola makan sehat, dan aktivitas fisik dan olahraga. Dan semuanya yang kita lakuin itu hanya untuk beribadah kepada Allah, olahraga, pola makan sehat untuk menjaga badan kita, amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah semuanya ada pahalanya, semuanya ada ganjarannya dan pasti ada hikmahnya yang baik untuk kita. Oke, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman terus antusias untuk ikutin event-event IAIN Bekasi. Kita mungkin sesi foto bareng dulu ya, boleh teman-teman? Open cam dan boleh dipakai kerudungnya. Mungkin ada yang belum pakai hijab, boleh open cam. Udah ada Kak Salma, Kak Nun yang udah open cam. Ada lagi kah yang mau open cam? Oke, Kak Rina udah open cam. Ini mungkin ada 2 page ya Kak untuk di screenshot. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Satu. Ini siapa yang mau screenshot ya? Oh, Kakak Salma. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah Kak Salma. Page 2 mungkin Kak Salma, halaman kedua. Oke, udah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara YN Batok pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk share keseruan hari ini di IG, jangan sampai enggak ya. Boleh dikirim ke grup keluarga ya, biar keluarganya tahu kalau YNB ini tempat seru buat kita ngobrol-ngobrol. Tidak hanya mendapatkan positive vibes teman-teman, circle positif, tapi sehat juga insya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasnya teman-teman. Semoga puasanya lancar terus sampai akhir bulan Ramadan dan insya Allah kita mendapatkan salah satu hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar nantinya, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dan insya Allah kebiasaan yang kita bangun selama di bulan Ramadan ini bisa berkelanjutan, baik kebiasaan beribadah ya, beribadah rutin, rajin maupun pola hidup sehatnya. Terima kasih, saya Dinda selaku moderator mohon undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ica. Terima kasih teman-teman.
Kau bisikan cerita tentang masa depan, kan ku tulis sejarah yang akan terulang. Dahulu kita pernah taklukkan dunia, asal bersamamu ku yakin pasti menang. Keraguan terlintas di dalam pikiran, akankah penantian menjawab harapan? Kesepian melanda dalam keramaian, namun bersamamu ku yakin pasti menang. Berjuang menjemput mimpi, Meskipun pahit ku jalani, tak henti. Bersama merajut asa, tugas yang mulia. Esok hari kan cerah, karena kita takkan menyerah. Berlari melawan arah arus kencang dunia. Bila kau terus bertahan, yakinlah datangnya kemenangan. berjuang menjemput mimpi, meskipun pahit ku jalani.